pengurus utama grup Chu Kyoto, telah wafat kemarin. Pewarisnya belum ditentukan, saat ini grup dipimpin sementara oleh Direktur Eksekutif, Nona Lin Qianxue. Ketua telah memberikan perintah sebelum tiada. Grup akan diwarisi oleh tuan muda keluarga Chu. Chu yang tuan muda telah masuk ke kota Yun sebagai menantu dan bersabar selama 3 tahun. Sekarang semuanya dengarkan perintahku. Ikut saya kembali ke kota Yun untuk menyambut kembalinya tuan muda. Siap. Chuyang, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat naga. Hah, kamu ini masih muda. Kenapa sepanjang hari hanya melihat naga saja? Istriku, kenapa kamu datang ke kantor? Kamu panggil aku apa? Istriku, Kamu panggil aku apa? bukankah kita sudah? Panggil aku apa? Presiden Su, Ingat ya, kamu hanyalah sampah yang dipungut oleh keluarga-keluarga Su. Kalau bukan karena grup Chu memberikan syarat bahwa dengan kamu menjadi menantu keluarga-keluarga Su, kami bisa mendapatkan pesanan senilai 10 miliar dolar. Keluarga Su lebih baik memelihara seekor anjing daripada memeliharamu. Memberimu pekerjaan menjaga pintu ini adalah bentuk penghormatan kepadamu. Jangan tidak tahu diri. sudah 3 tahun. Sampai kapan sebenarnya aku harus bersabar? Tuan muda, Anda tidak perlu bersabar lagi. Qianxue mewakili keluarga Chu di ibu kota, menyambut kepulangan tuan muda. Menyambut kepulangan tuan muda. Qianxue, kenapa kamu datang ke sini? Jangan-jangan ini. Yanger, cepat duduk. Kamu adalah putra ayah yang paling bisa diandalkan. Keluarga kita sedang mengalami kekacauan kali ini. Ayah terpaksa harus mengirimmu ke Yunzhou. Selama beberapa tahun ke depan, kamu harus terlihat lemah. Sembunyikan jati dirimu dan kumpulkan kekuatan secara diam-diam. Apa kamu mengerti? Yanger mengerti. Bagus kalau begitu. Ingatlah ini, di hari ayah tiada nanti, itulah saatnya kamu mengembalikan identitasmu. Pada saat itu, Qianxue akan datang menjemputmu. Qianxue sudah menjadi menantu yang dibesarkan sendiri oleh keluarga Chu sedari kecil. Dia adalah orang yang sangat bisa kamu percayai. Saat-saatnya tiba, dia akan memakaikan mahkota untukmu, membantumu untuk naik ke takhta milik keluarga Chu. Baiklah, Menjadi menantu yang tinggal di rumah orang di Yunzhou kali ini, kamu pasti akan menerima penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus menahan diri. Sangat dilarang untuk menunjukkan kemampuanmu terlalu dini. Mengerti? Teruslah bersabar. masa 3 tahun sudah berakhir. Sekarang, aku akhirnya tidak perlu bersabar lagi. Hari ini, aku bersumpah akan mengambil kembali semua harga diri yang telah hilang. Kalian semua pasti sudah melihat beritanya, kan? Keluarga konglomerat triliun dolar Kyoto, direktur utama keluarga Chu, telah wafat kemarin. Sekarang saya baru mendapat kabar bahwa CEO operasional dari grup Chu, yaitu Nona Lin, akan pergi ke kota Yun hari ini untuk menjemput tuan muda keluarga Chu kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Apa? Tuan muda keluarga Chu ternyata ada di tempat kita, kota Yun. Iya. Sebelumnya kita tidak pernah mendengar hal ini. Tapi Presiden Su, masalah ini apa hubungannya dengan kita? Tuan muda keluarga Chu adalah orang dari kalangan atas. Memang tidak ada hubungannya dengan grup Su kita. Tapi kali ini Nona Lin datang ke kota Yun untuk menjemput seseorang, dan perhentian pertamanya adalah di grup Su kita. Ternyata kita yang menyambut Nona Lin. Nona Lin datang untuk menjemput Tuan Muda Chu. Bukankah itu berarti kita semua bisa melihat wajah Tuan Muda Chu dari dekat? Benar, ini benar-benar kesempatan emas. Untuk tugas penyambutan ini, waktunya singkat dan tanggung jawabnya berat. Saya harap semuanya bisa bekerja sama untuk segera memberikan rencana penyambutan yang terbaik. Coba telepon dan tanya, Nona Lin sudah sampai mana? Cepat periksa rombongan kendaraan Nona Lin. Berada di mana sekarang? Apa? Nona Lin sudah sampai. Kamu bilang apa? Presiden Su, di telepon mereka bilang Nona Lin sudah tiba, tapi dia dihentikan oleh satpam di lantai bawah. Apa? Chuyang, kamu benar-benar cari masalah. Cepat turun dan jemput dia. Jangan sampai pemuda bernama Chuyang itu menyinggung perasaan Nona Lin. Tuan muda, warisan harta akan mulai berlaku jam 8 malam ini. Sekarang rombongan kendaraan sudah siap. Mohon segera ikut saya pulang ke ibu kota untuk mengambil alih harta keluarga. Tidak perlu terburu-buru, kamu pergi dan atur semuanya. Malam ini, atas nama aku sebagai tuan muda keluarga Chu, undanglah seluruh kalangan elit di kota Yun, jamu seluruh isi kota. Apa maksud Anda? Sebagai manusia, kita harus punya harga diri. Di kota Yun ini, aku dipanggil sebagai orang tak berguna selama 3 tahun. Malam ini, sudah saatnya membiarkan orang-orang mengetahui kenyataannya. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Pergilah.
Nona Lin, Nona Lin, Nona Lin. Chuyang, apa yang baru saja kamu lakukan? Ada apa? Apa kamu tahu orang? Macam apa yang kamu usir itu? Su Leyao kamu. Panggil aku, Presiden Su. Su Leyao, bisa tidak kamu berhenti berlebihan? Tidak bisa. Sampah tak berguna. Masih berani membantahku? Jadi satpam saja tidak becus, malah mengusir tamu pentingku. Tahukah kamu seberapa besar kerugian yang kamu sebabkan padaku? Su Leyao, apakah aku serendah itu? Apa kamu harus melakukannya di depan begitu banyak orang asing hanya untuk merendahkanku habis-habisan? Memangnya kalau aku merendahkanmu kenapa? Dulu kamu yang memohon sambil menangis untuk masuk ke rumah kami. Keluarga kami menanggung hidupmu selama 3 tahun. Balas budi itu takkan lunas meski 8 keturunan sekalipun. Su Leyao, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membalas? Membalas? Apa? Kamu ingin memukulku? Pukul saja. Pukul. berhenti sekarang juga. Leo, apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah seharusnya hari ini kamu menjemput Nona Lin? Kamu tidak tahu saja, sampah di rumahku ini baru saja mengusir Nona Lin pergi. Lagi pula, dia bahkan ingin menyakitiku. Anjing peliharaan di rumahmu, sekarang sudah mulai berani menggigit ya? Siapa kamu? Aku ini tuanmu. Keamanan. Keamanan. Petugas keamanan. Apa hakmu menanyakan identitas tuan muda ini? Tuan muda Liang, untuk apa kamu bicara panjang lebar dengannya? Cepat bantu aku cari jalan keluarnya. Menyinggung Nona Lin hari ini sudah masalah besar. Kalau sampai membuat tuan muda keluarga Chu marah, maka keluarga-keluarga suku akan tamat. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahumu sebuah kabar baik. Kabar baik apa? Ini adalah perusahaanku keluarga Liang baru saja menerima tugas. Malam ini di Hotel Yunjin akan diadakan perjamuan naga untuk tuan muda utama keluarga Chu. Ini adalah undangan yang baru saja dicetak dan aku langsung membawakannya untukmu. Perjamuan naga? Mungkin kamu belum tahu ya. 3 tahun lalu, tuan muda Chu bersembunyi di kota Yun selama 3 tahun. Sekarang saatnya kembali ke ibu kota untuk mewarisi bisnis keluarga. Malam ini jam 8, dia sengaja mengadakan perjamuan naga di kota Yun untuk mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan di kota Yun. Apa itu benar? Tentu saja. Tuan muda Chu sudah menyatakan bahwa selama 3 tahun ini, dia telah menerima banyak bantuan dari banyak orang di kota Yun. Orang-orang itu pasti akan dia ingat. Malam ini, semua orang yang berjasa kepadanya pasti akan mendapatkan imbalan 10 kali lipat. Imbalan 10 kali lipat? Entah apakah selama beberapa tahun ini, secara tidak sengaja aku pernah membantu tuan muda Chu. Alangkah bagusnya jika aku dipanggil olehnya malam ini. Su Leyao, kamu pikir kamu akan dipanggil? Kamu tidak hanya akan dipanggil. Malam ini, di dalam aula itu, kamu akan mendapatkan malu terbesar dalam hidupmu. Dasar tidak berguna. Memangnya aku sedang bicara denganmu. Kenapa kamu berani menyela? Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tuan Chu malam ini tidak hanya akan memberi balasan 10 kali lipat kepada orang-orang yang berjasa kepadanya, tetapi dia juga akan membalas 100 kali lipat kepada mereka yang telah menindas dan menghinanya selama 3 tahun terakhir ini. Su Leyao, bagaimana bisa kamu begitu yakin bahwa kamu adalah penyelamat bagi Tuan Muda Chu, bukannya musuhnya? Apa otakmu sudah rusak? Leo adalah bintang bisnis paling berprestasi di kota Yun dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, semua orang di kalangan kelas atas kota Yun sudah tahu, dia itu orang yang sangat lembut, anggun dan sangat baik hati. Orang seperti dia, mana mungkin bisa jadi musuh Tuan Muda Chu? Lembut, anggun, dan baik hati. Menurutmu deskripsi itu, apakah pantas untukmu? Dasar satpam rendah, pergilah sana jaga gerbang dengan benar. Urusan masyarakat kelas atas seperti kami. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Leo, ayo, acara perjamuan Shenglong ini akan segera dimulai, biar kuantar ke sana. Baiklah. Qian Shui, siapkan setelan pakaian untukku. Sudah tidak banyak waktu, aku juga harus pergi ke perjamuan itu. 3 tahun menjadi menantu, menerima segala macam penghinaan, dan harus sangat bersabar. Hingga hari ini, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Orang hebat tidak akan selamanya tertindas, ketika waktunya tiba ia akan segera bangkit, bagaikan naga yang mengudara di angkasa. Hari ini aku, Chu Yang, akan mengambil kembali semua yang seharusnya milikku. Dan untukmu, Su Leyao, malam ini, kita akan selesaikan segalanya di antara kita. Xiao Kai, lihatlah perjamuan naga yang diadakan oleh Tuan Muda Chu ini. Sungguh sangat megah. Kamu benar. Memang tidak salah lagi, ini pesta dari keluarga kaya raya di ibu kota. Benar, sangat megah. Ibu, kakak ada di sebelah sana. Ayo kita ke sana sekarang. Baik. Ibu, adik, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kamu bertanya begitu?
Kalau dulu bukan karena bantuan keluarga Chu yang memberi kita pesanan senilai 10 miliar dolar, mana mungkin keluarga Su kita bisa seperti sekarang? Sekarang Tuan Muda Chu sedang mengadakan perjamuan naga. Tentu saja kita datang ke sini untuk secara hormat mengucapkan terima kasih. Jika bisa menjalin hubungan dengan Tuan Muda keluarga Chu, itu adalah keberuntungan luar biasa bagi keluarga Su kita. Oh ya Kak, apakah kamu sudah pernah melihat Tuan Muda dari keluarga Chu itu? Ini semua harus mengandalkan bantuan Tuan Muda Liang untuk memperkenalkannya. Bukankah ini Tuan Muda Liang yang sangat terkenal itu? Selama tahun-tahun ini, kamu selalu membantu perkembangan karier Liao milik keluarga saya. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Bibi jangan sungkan begitu, sedari awal aku memang menyertakan perasaan untuk Liao. Jika bukan karena tiba-tiba muncul seorang menantu yang tak berguna itu di keluarga kalian, mungkin saat ini kita sudah menjadi satu keluarga. Di hari yang baik ini, Tuan Muda Liang, kenapa kamu membahas sampah tak tahu malu itu? Liao, bukankah orang ini seharusnya di perusahaanmu hanya diam untuk menjaga pintu gudang saja? Untuk apa dia ke sini? Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak memberitahunya untuk datang. Tunggu saja Kak, aku akan membantumu mengusirnya keluar sekarang juga. Hei, Chu Yang. Sukai, Tak usah berani panggil namaku. Apa namaku boleh sembarangan kamu panggil? Kamu hanya seekor anjing penjaga, kenapa tidak masuk di dalam rumah dan berjaga saja? Untuk apa lari ke tempat seperti ini? kamu jangan keterlaluan. Beraninya, kamu malah mengancamku. Kakak, lihatlah cepat, si sampah ini mengancamku. Chu Yang, dasar pria tak berguna. Beraninya kamu datang ke sini untuk menindas adikku? Aku menindasnya, Su Liao. Apa matamu buta? Siapa yang tadi memukul duluan? Apakah kamu tidak melihatnya? Bahkan jika Suka yang mulai duluan, kenapa memangnya? Itu hukuman yang pantas untukmu. Perlu kamu tahu, statusmu di keluarga kami, kamu hanyalah seorang menantu numpang yang memalukan. Bukankah seharusnya kamu di rumah saja untuk mencuci baju dan memasak? Kenapa kamu malah lari ke sini? Sebagai suamimu, bahkan dengan berdiri di sampingmu saja sudah membuatmu malu, begitu ya? Tentu saja, dasar kamu rendah. Sadarlah siapa dirimu itu. Dan siapa status putriku. Hal yang paling disesali keluarga kami seumur hidup adalah telah menampungmu dulu. Karena memelihara sampah sepertimu ini, keluarga Su selalu menjadi bahan gunjingan orang di luar sana dan menjadi bahan tertawaan selama 3 tahun penuh. Apakah kamu tahu, sekarang kamu masih berani ke sini untuk mempermalukan putriku? Chu Yang, kusarankan kamu segera pergi dari sini. Kamu hanyalah sampah masyarakat kelas bawah. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Xiao Kai, cepat bawa orang yang otaknya tidak waras ini dan lemparkan keluar. Jangan biarkan dia mempermalukan kita di sini. Dengar tidak? Sudah dibilang pergi sana. Kalian dari keluarga-keluarga Su, apakah benar-benar ingin bertindak sekejam ini? Bertindak kejam? Bahkan jika kami melakukan hal yang paling kejam sekalipun. Lalu kenapa memangnya? Waktu keberuntungan telah tiba, sang naga telah kembali ke angkasa. Ikuti saya untuk menyambut kembalinya Tuan Muda. Selamat datang kembali Tuan Muda. Pukul 8 tepat telah tiba. Sudah saatnya beberapa orang mendapatkan balasan mereka. Apa yang sedang kamu bicarakan omong kosong itu? Aku bilang, hukum untuk kalian telah tiba. Sudahlah, Sukai, jangan dengarkan omong kosongnya. Bunyi lonceng ini berdentang demi Tuan Muda Chu. Malam ini perjamuan Shenglong ditetapkan mulai pada jam 8. Lonceng telah berbunyi, itu berarti Tuan Muda Chu akan segera sampai. Secepat itukah? Benar sekali. Tuan Muda Chu segera tiba. Tapi Bibi, lihatlah menantu sampah di keluargamu ini, dia masih mematung di sini, dia masih mematung di sini. Tidakkah ini terasa kurang pantas? Dasar kamu tidak berguna. Apakah telingamu sudah tuli? Kenapa kamu masih berdiri diam di sini? Apakah kamu baru puas setelah membuat keluarga-keluarga Su kehilangan muka sepenuhnya? Cepat enyah dari hadapanku sekarang. Wang Xiufen, kamu salah. Bukannya aku yang mempermalukan keluarga-keluarga Su hari ini, tapi kalianlah, keluarga-keluarga Su, yang datang mempermalukanku. Orang yang seharusnya enyah adalah kalian. Coba katakan sekali lagi. Akan kukatakan. Cukup, Chu Yang. Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kamu mau pergi dari sini atau tidak? Aku. Berhenti berpura-pura bodoh dan berhenti meracau tidak jelas. Tamparan ini, aku berikan karena kamu tidak tahu diri. Su. Sangat memalukan, tidak punya tata krama. Tamparan yang aku berikan ini, adalah karena kamu tidak dididik dengan baik. Tamparan ini karena... Tamparan ini memutus ikatan pernikahan kita berdua. 3 tahun menjadi menantu, awalnya aku ingin hidup dengan tenang, tapi keluarga-keluarga Su tidak tahu balas budi, kalian terus-menerus menghinaku. Maka hari ini, bukan saja aku akan memutuskan segala hubungan dengan keluarga-keluarga Su. Aku juga akan membuat keluarga-keluarga Su membayar harga 100 kali lipat. Kurang ajar, ini benar-benar keterlaluan. Menantu keluarga-keluarga Su berani melawan tuannya sendiri. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Grup Xiao Xiao, NW, Lin Qianxue tiba. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hari ini adalah perayaan untuk Tuan Muda, keluarga Chu, yaitu pesta kenaikan naga. Siapa yang berani berbuat kegaduhan di sini? Nona Lin, Anda salah paham.
Kami baru saja hanya sedang memberi pelajaran pada seorang satpam rendahan. Satpam, Nona Lin, dia itu hanya orang sampah, sama sekali tidak penting. Mohon Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Ngomong-ngomong, Anda masih mengingat saya kan? 3 tahun lalu, atas instruksi Direktur Keluarga Chu, saya sendiri yang memberikan kontrak senilai 10 miliar dolar kepada keluarga Su kalian. Tentu saja saya ingat. Syukurlah kalau ingat. Syukurlah kalau Anda masih ingat. Bisa diingat oleh tokoh hebat seperti Nona Lin, keluarga Su kami. Sungguh merasa sangat beruntung. Nona Lin, saat Anda datang ke perusahaan saya siang tadi, satpam di bawah yang tidak tahu diri itu telah bersikap tidak sopan kepada Anda. Tolong jangan tersinggung, ya? Siapa yang kamu bilang tidak tahu diri? Maksud saya adalah suami saya yang sampah yang jadi penjaga pintu itu. Lancang sekali. Apakah kamu tahu siapa sebenarnya dia? Dia itu. Lin Qianxue, kamu terlambat? Yan Shui datang terlambat. Mohon ampuni saya, Tuan Muda. Tuan Muda? Qianxue, tak usah sungkan. Sejak kecil kamu adalah gadis yang dibesarkan oleh keluarga Chu saya, dan sekarang kamu adalah direktur eksekutif grup Chu. Statusmu di luar sana sangat terhormat, jadi tidak perlu bersikap seformal ini. Baiklah, Nona Lin, apa Anda tidak salah lihat? Bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda keluarga kalian? Benar, dia kan cuma seorang satpam bau. Saya dibesarkan di keluarga Chu sejak kecil. Sudah mengenal Tuan Muda selama 18 tahun lebih. Apa kalian pikir saya bisa salah mengenali orang? Lalu jika dia adalah Tuan Muda dari keluarga Chu, kenapa dia datang ke rumahku menjadi menantu numpang? Benar. Identitasnya sangat terhormat. Tapi kenapa selama ini dia tidak pernah mengatakannya? Segala tindakan Tuan Muda saya tidak butuh penjelasan kepada kalian. Kalau begitu, bisakah Anda beritahu kami, seberapa banyak sebenarnya aset Cuyang? Tolong puaskan rasa penasaran kami. Tentu saja boleh. Perjamuan naga ini tidak hanya akan menunjukkan kepada kalian kemampuan Tuan Muda saya, tapi juga akan membuat seluruh kota Yun tunduk dan bersujud padanya. Semuanya, tampilkan layarnya. Mulai kebangkitan naga. $3.68, peringkat 786.949 di dunia. Ini sih miskin sekali. Peringkat seperti itu pasti urutan terakhir di seluruh dunia kan? Silakan tanda tangan Tuan Muda untuk mengambil alih semua aset keluarga Chu secara resmi. Pemindahan aset telah selesai, peringkat diperbarui secara otomatis. Lihat cepat, peringkat Chu yang mulai naik. Naiknya cepat sekali. Puluhan, ratusan, jutaan, miliaran. Sudah 8 miliar dolar lebih. Dan masih terus naik. 130 miliar dolar. Masuk 10 besar dunia. 967 miliar 300 juta dolar, peringkat 3 besar dunia, masih naik terus. Menembus 1 triliun dolar, berada di puncak dunia. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Sekarang kalian sudah tahu kekuatan Tuan Muda saya kan? Cuyang, apakah ini benar? Kamu benar-benar Tuan Muda keluarga Chu? Apa urusannya denganmu? Tentu saja ada urusannya. Kamu itu suamiku, setengah hartamu adalah milikku. Su Liao, tidakkah kamu merasa dirimu sangat menjijikan sekarang? Ada apa denganku? Aku? Kamu dulu terus-menerus menghinaku, bahkan memakiku seperti seekor anjing bagi keluarga Su. Sekarang melihat statusku pulih, kamu malah lari kemari dan memanggilku suami. Su Liao, kamu benar-benar sangat munafik. Aku tidak seperti itu. Tidak seperti itu? Selama 3 tahun ini, kamu merendahkanku, menghinaku, memakiku, dan sudah berapa banyak tamparan yang kamu berikan. Apa kamu sendiri tidak menyadarinya? Jangan berpura-pura suci di hadapanku. Jika bukan karena aku 3 tahun lalu memberikan pesanan 10 miliar dolar kepada keluarga Su kalian, bagaimana mungkin keluarga Su bisa sesukses sekarang? Kamu, Su Liao, bisa bersikap sombong seperti itu? Aku tahu temperamenmu buruk. Selama 3 tahun ini, aku selalu bersabar padamu, dan selalu mengalah, tapi yang kudapatkan hanyalah hubungan kita yang dipenuhi kebencian yang mendalam, kejijikan, dan penghinaan. Semua ini karena apa? Hanya karena aku tidak punya uang, kan? Sekarang sudah berakhir. Aku punya banyak uang sekarang. Sayang sekali, sekarang kamu pun tidak sebanding denganku. Aku mengerti, ini semua salahku, aku minta maaf kepadamu. Tapi sekarang semua itu sudah berlalu, bisakah kita lupakan semuanya? Lupakan? Penghinaan selama 3 tahun? Apa kamu pikir bisa dilupakan begitu saja? Biar ku beritahu, dendam di antara kita berdua, tidak semudah itu untuk dilupakan. Cuyang, berani sekali kamu, beraninya kamu memukul kakakku. Memangnya kenapa kalau aku memukul kakakmu? Kamu pun bukan orang baik, Sukai. Tidak, Presiden Su, bukankah kamu sangat hebat selama ini? Bukankah kamu mengandalkan pesanan senilai 10 miliar dolar yang kuberikan pada keluargamu untuk mengumpulkan banyak anak buah di luar sana? Apa? Sebagai bos dunia bawah yang sudah kuhajar, kamu bahkan tidak berani membalas? Balaslah. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Cuyang. Cukup sudah, kamu hanya baru punya sedikit uang saja, lalu menunjukkan wajah asli seperti ini, hanya tahu cara menindas wanita dan kaum muda. Apakah kamu tidak punya rasa malu sedikit pun? Rasa malu? Wajah asli? Wang Xiufen?
Apa hak Anda bicara seperti itu padaku? Sejak kalian di keluarga Su mendapatkan pesanan senilai 10 miliar dolar itu, yang paling suka menyalahgunakan kekuasaan, yang paling tidak tahu malu, yang punya wajah paling buruk itu adalah Anda. Kamu, tutup mulutmu. Bagaimanapun juga aku ini orang tuamu. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Apa kamu pikir, hanya karena menyandang status orang tua, kamu bisa berbuat sesuka hati, bisa semena-mena terhadapku? Tentu saja. Cuyang, aku beritahu kamu, berbakti adalah hal yang utama. Jika kamu berani tidak sopan padaku, itu berarti kamu melanggar norma etika. Artinya kamu tidak tahu balas budi. Wang Xiufen, kamu benar-benar suka sok berkuasa karena merasa lebih tua. Ya, masalahnya, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar pepatah ini. Apa? Ma, jika yang tua tidak memberikan teladan baik, maka yang muda pun tidak perlu hormat. Apa aku terlalu sering memberimu muka? Sudah tidak tahu malu, masih berani berharap aku menghargaimu. Liao, lihat ini. Lihatlah anak yang kamu besarkan ini, beraninya dia melawan ibunya. Benar-benar tidak punya aturan. Ma, sudahlah, ini semua salahku. Suamiku. Panggil aku apa tadi? Suamiku. Panggil aku apa? Presiden Chu. Presiden Chu. Ini semua salahku. Seluruh keluargaku minta maaf padamu, dan kami sudah mendapatkan pelajarannya. Kemarahanmu juga sudah terlampiaskan. Tolong ikutlah aku pulang, rekan aku tetap menjadi istrimu, layani semua kebutuhanmu, untuk menebus semua kesalahan yang telah kulakukan padamu selama 3 tahun ini. Aku sadar aku salah, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Su Liao, apa kamu tahu, ada 2 jenis air mata hewan di dunia ini yang paling tidak bisa dipercayai? Satu adalah buaya, dan yang satunya lagi adalah dirimu. Kamu bermimpi menggunakan beberapa tetes air mata murahan ini untuk mendapatkan pengampunanku? Ku beritahu kamu, itu sama sekali tidak cukup. Presiden Chu, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Tidak perlu melakukan apapun. Antara kamu dan aku sudah benar-benar berakhir. Ini semua salahku. Jika kamu tidak mau menghukumku, biar aku sendiri yang melakukannya. Ini semua karena aku rendah, semuanya adalah kesalahanku. Liao, berhenti memukul dirimu. Kita tidak boleh menyiksa diri sendiri. Bu, jangan campuri urusanku. Aku akan menghukum diriku sendiri. Bahkan jika aku harus tiada di sini hari ini, aku tidak percaya Chu Yang tidak akan memaafkanku. Su Liao, berhenti memukul dirimu. Chu Yang, kamu bersedia memaafkanku? Tidak, hanya saja perilakumu yang kekanak-kanakan ini benar-benar menjijikanku. Karena itu, bercerai denganmu saja tidak cukup. Qian Xue, Tuan muda, beri perintah, tarik kembali semua dukungan untuk keluarga Su. Mulai hari ini, buat nama keluarga Su terhapus sepenuhnya dari kota Yun. Mulai hari ini, buat keluarga Su dihapus dari daftar di kota Yun. Mulai sekarang, lebih baik jaga dirimu baik-baik. Habislah kita. Ma, Keluarga Su kita sudah berakhir. Tuan Muda Liang, cepat bantu kami mencari jalan keluarnya. Bukankah kamu bilang kamu kenal dengan Tuan Muda Chu? Tunggu sebentar. Sepertinya ada yang salah dengan Chu Yang. Tuan Muda Liang, mungkinkah pewaris keluarga Chu itu bukan dia? Tepat sekali. Orang yang menelponku hari ini adalah Tuan Muda keluarga Chu sendiri. Dia bilang akan datang tepat waktu ke perjamuan Shenglong, sedangkan orang yang barusan menelponku itu sama sekali bukan dia. Apa maksudmu? Maksudmu Chu, yang selama ini membohongi kita? Hei, Bibi, tunggu sebentar. Aku akan menelpon untuk memastikannya. Halo, apakah ini dengan Presiden Chu? Ya, ini saya. Ada apa? Presiden Chu, gawat. Di acara perjamuan Shenglong ini ada orang yang menyamar menjadimu. Aku mengerti. Aku akan segera sampai. Bagus, Bibi, semuanya sudah jelas sekarang. Presiden Chu yang asli akan segera sampai sebentar lagi. Sedangkan orang yang sejak tadi membuat keributan di sini, dia hanyalah seorang penipu. Gus, aku memang sedang pusing mencari alasan untuk membuat perhitungan denganmu, dan kamu malah datang sendiri kemari. Chu Yang, diam kamu. Dasar kamu sampah, beraninya kamu berpura-pura menjadi tuan muda hanya untuk menipu kami. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan harap bisa keluar dari aula pesta ini dengan selamat. Sudah jelas kamu berpura-pura menjadi Presiden Chu dan berlagak sok berkuasa di sini. Bahkan jika kamu adalah Tuan Muda Chu yang asli, di hadapan banyak orang seperti ini, kamu memukul seorang wanita seperti Liao. Bukankah rasa dendammu itu terlalu berlebihan? Apakah kamu masih punya hati nurani? Aku membalas dendam, aku tidak punya hati. Mengapa tidak kalian tanyakan padanya? Apa yang dia lakukan padaku selama 3 tahun ini? Sudah berapa banyak tamparan yang dia berikan padaku? Su Liao yang bertindak keterlaluan lebih dulu. Jika aku tidak membalasnya, apakah aku mutlak harus memaafkannya? Chu Yang, kau tutup mulutmu. Apakah dirimu picik sekali? Hanya karena biasanya aku sering menamparmu, kamu jadi menyimpan dendam begitu besar. Timu sangat busuk. Saya merencanakan segalanya demi memanfaatkan kesempatan kenaikan posisi Tuan Muda Chu hari ini dengan menyamar sebagai orang lain, ya demi membalas dendam padaku. Aku menyamar? Aku dendam? Tidakkah kamu merasa dirimu benar-benar terlihat konyol? Hanya karena mendengar sedikit desas-desus, kamu langsung berubah jadi semenyedihkan ini? Mengapa kamu begitu cepat berubah pikiran? Terserah apa katamu, setelah Tuan Muda Chu yang asli muncul, orang pertama yang akan tamat adalah kamu. Tuan Muda keluarga Chu dari ibu kota telah tiba. Aku sudah datang. Chu Yang, beraninya kamu ingin membuka perjamuan Shenlong di sini? Nyalimu besar sekali. Kenapa ada Tuan Muda Chu lagi yang datang? Iya, entahlah, aku tidak tahu. Presiden Chu, akhirnya Anda datang juga. Bocah ini, dia berpura-pura menjadi Tuan Muda keluarga Chu dan berbuat semena-mena di sini. Benar, Presiden Chu. Cepat panggil orang untuk membereskannya. Tidak, dia tidak berpura-pura. Dia memang benar Tuan Muda dari keluarga Chu.
Tapi, itu adalah cerita 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu dia sudah diusir dari grup Chu. Dan sekarang, seluruh grup Chu hanya memiliki satu pewaris sah, dan itu adalah aku. Saudara kandung Chu, yang satu ayah beda ibu Chu Feng. Sedangkan dia, Chu Yang, sudah lama bukan lagi pewaris keluarga Chu. Dia sama sekali tidak punya kualifikasi untuk mengadakan perjamuan di sini. Pantas saja bocah Chu. Yang ini berlaga seolah dia benar. Ternyata dia hanyalah anak terbuang dari keluarga Chu. Karena Anda adalah pewaris sah dari keluarga Chu, lalu kenapa Lin Qianxue pergi ke Yunzhou untuk mencari Chu Yang, bukannya mencari Anda? Karena Lin Qianxue berusaha merebut kekuasaan secara ilegal. Hanya saja dia menderita karena tidak memiliki darah keturunan keluarga Chu, makanya dia mencari sampah seperti Chu Yang ini. Bukankah perkataanku benar, Lin Qianxue? Omong kosong. Saya Lin Qianxue tumbuh besar di keluarga Chu sejak kecil, dan Tuan Besar Chu sangat baik padaku. Mana mungkin setelah pemberi budiku tiada, aku mengincar hartanya. Jika bukan begitu, bagaimana mungkin kamu jauh-jauh datang untuk mencari Chu Yang agar dia naik takhta? Begitu banyak keturunan di keluarga Chu milikku, siapapun di antara mereka jauh lebih unggul ribuan kali lipat darinya. Atas dasar apa harta senilai triliunan dolar, terus diserahkan ke tangan sampah seperti dia? Atas dasar apa? Berdasarkan hal ini, apakah ini cukup? Benda apa ini? Ini adalah wasiat asli dari Tuan Besar Chu. Di sini tertulis dengan jelas bahwa seluruh aset keluarga Chu akan diwarisi oleh Chu yang seorang diri. Wasiat ini telah disahkan oleh notaris dan diserahkan kepadaku untuk diawasi pelaksanaannya. Chu Feng, apa lagi yang ingin kamu katakan? Surat wasiat, apakah kamu berani membawa surat wasiat itu ke sini agar aku bisa melihatnya? Tentu saja boleh. Tidak perlu. Dia Chu Feng sudah bulat tekadnya untuk merebut harta keluarga denganku. Mana mungkin dia peduli dengan selembar surat wasiat? Benda ini tidak ada gunanya jika diserahkan padanya. Lebih baik aku bantu menyobeknya saja. Tuan muda, kamu... Tapi Chu Feng, biar ku beritahu padamu, meskipun tanpa surat wasiat ini, kamu, Chu Feng, tetap tidak punya hak untuk bersaing denganku. Bagus sekali. Adikku ini sekarang cukup punya bakat rupanya. Hanya karena hari ini kamu merobek surat wasiat ini, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengubah julukanmu dari si tidak berguna menjadi si tolol. Namun hanya sebatas itu saja, jangan pernah berharap lebih. Presiden Chu benar. Orang ini benar-benar tolol. Surat wasiat senilai ribuan triliun dolar bisa-bisanya langsung dirobek. Liao, dia sudah merobek surat wasiat itu. Dia bukan lagi tuan muda dari keluarga Chu, kita tidak perlu takut lagi padanya. Cari mati sendiri, aku ingin tahu bagaimana dia akan mengakhiri kekacauan ini. Bukan urusanmu untuk mengatur bagaimana aku mengakhirinya. Kamu... Chu Feng, apa kamu merasa karena pernah sekolah di luar negeri, dan memiliki gelar magister pasca sarjana dari Universitas Stanford, lalu kamu jadi lebih memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris? Ya. Apa kamu juga merasa karena sejak kecil sudah masuk lingkungan elit ibu kota, dan memiliki sumber daya serta koneksi yang tak terhitung, lalu kamu jadi lebih memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris? Ya. Apa kamu masih merasa setelah berjuang selama 2000 hari lebih, akhirnya berhasil menghubungi Aula Naga Daxia, dan mengirimkan surat permohonan kepada Istana Naga, lalu kamu jadi lebih memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris? Ya. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu tentang urusan surat permohonan yang kukirim ke Istana Naga? Karena surat permohonanmu itu selama ini ada di tanganku, dan aku sama sekali tidak menandatanganinya. Bagaimana ini mungkin? Surat permohonan masuk klan saya. Saya sudah menitipkannya kepada Tuan Huang untuk langsung dikirim ke markas pusat Istana Naga. Kenapa bisa ada di tanganmu? Coba aku lihat. Presiden Chu, apa yang terjadi dengan Anda? Kenapa kamu punya hubungan dengan Aula Naga Daxia? Aula Naga Daxia, apakah itu organisasi rahasia yang legendaris itu? Bukan itu maksudnya. Lalu apa lagi? Di seluruh negeri ini, organisasi mana lagi yang berani menyebut diri mereka Istana Naga? Aula Naga Daxia. Menjaga keberuntungan negara, melindungi garis keturunan naga, berada di atas semua keluarga di dunia fana. Mereka yang bisa masuk Istana Naga. Kalau bukan karena jasa perang yang luar biasa, pasti karena kaya raya. Kabarnya hanya untuk masa peninjauan masuk Istana Naga saja, membutuhkan waktu 3 tahun. Surat permohonan masuk klan Tuan Muda Chu Feng. Kenapa ada padamu? Karena tentang kejadian saat itu, kamu hanya mengetahui separuhnya. Qianxue, kamu keluar sebentar. Ayah ada bicara yang ingin disampaikan secara pribadi kepada Yanger. Ayah punya satu hal yang ingin sekalian ayah sampaikan padamu hari ini. Sebenarnya mengenai siapa yang akan mewarisi grup Chu, ayah tidak begitu peduli. Hal yang benar-benar ayah khawatirkan adalah usaha yang telah ayah bangun selama puluhan tahun ini. Itu Aula Naga Daxia. Harusnya diserahkan kepada siapa? Cincin Naga Daxia. Cincin Naga Daxia adalah lencana pribadi milik Ketua Balai Istana Naga. Kenapa bisa ada padamu? Sebenarnya berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kejadian-kejadian di tahun-tahun itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dalam beberapa kata. Aku merasa sangat bersalah sebagai ayah yang merupakan ketua Balai Istana Naga, masalah sebesar ini, tapi terus merahasiakannya dari keluarga. Selama bertahun-tahun ini, hal-hal yang telah lalu tentang Yanger, ayah tidak ingin membahasnya lagi, tapi kau harus tahu, apa yang ingin ayah wariskan padamu sekarang, bukan sekadar posisi pewaris grup Chu, namun yang lebih penting lagi, adalah posisi ketua Balai Istana Naga Chin Naga Daxia ini. Ayah serahkan padamu terlebih dahulu, segala urusan besar dan kecil di Istana Naga. Ayah juga akan mulai secara diam-diam menyerahkannya untuk kau kelola. Ingatlah, pada hari kau memakai cincin naga, saat itulah kau resmi menjadi ketua Balai Istana Naga generasi berikutnya.
Sebelum itu, tetaplah pada nasihat yang ayah katakan padamu. Selama 3 tahun ke depan, bersabarlah. Kau harus ingat untuk tetap rendah hati. Ayah, aku mengerti. Lalu kapan aku akan memenuhi syarat untuk mengenakan cincin naga ini? Saat kau melihat naga itu suatu hari nanti, saat itulah waktunya akan tiba secara alami. Melihat naga? Tentang kejadian tahun itu, kau hanya tahu setengahnya, sedangkan setengahnya lagi akulah yang memikulnya sendiri, termasuk memeriksa permohonan masuk balainya. Memeriksa omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu, surat permohonan masuk balai milik Presiden Chu, itu kau curi. Formulir pendaftaran masuk ke aula milik Presiden Chu, apa itu kamu yang mencurinya? Liang Jiahao, apa kamu berani mengulangi kata-katamu barusan? Apa yang perlu aku takuti? Presiden Chu, coba Anda pikirkan, semua orang yang menjadi anggota Istana Naga, bukankah mereka semua adalah sosok yang membawa kehormatan bagi keluarga dan dipandang selama 3 generasi? Dia, Chu Yang, hanyalah seorang petugas keamanan sampah, nah mungkin dia ada hubungannya dengan Istana Naga. Menurutku, formulir pendaftaran Anda itu pasti dicuri olehnya. Apa itu benar? Tentu saja benar. Dan coba pikir baik-baik, orang sehebat Anda, formulir pendaftaran Anda itu telah dikirim selama 3 tahun, sama sekali tidak ada kabar, itu pasti karena telah dicegat di tengah jalan oleh Chu Yang dan tidak pernah sampai ke tangan Istana Naga. Sepertinya perkataanmu ada benarnya juga. Chu Feng, jangan buang-buang tenaga untuk menganalisisnya. Formulir pendaftaran masuk ke aulamu itu, 3 tahun yang lalu, sudah diletakkan di atas meja kerjaku, hanya saja waktu itu aku tidak menandatanganinya. Itu karena aku merasa ambisimu terlalu besar, tapi wawasanmu terlalu sempit. Sekatnya, kamu sama sekali tidak layak untuk masuk ke Istana Naga. Apa yang sedang kamu bicarakan secara sembarangan? Apa kamu tahu bahwa pendaftaran masuk Istana Naga itu sangat ketat? Siap lembar formulir pendaftaran harus ditandatangani langsung oleh Master Aula Istana Naga. Kamu bilang formulir Presiden Chu itu, kamu yang menandatanganinya. Maksudmu adalah, kamu ini Master Aula Istana Naga? Tepat sekali. Akulah Master Aula Istana Naga. Akulah penguasa Istana Naga. Kakak, dia bilang dia adalah penguasa Istana Naga. Tidak mungkin. Bagaimana dia menjalani 3 tahun ini, aku sudah melihat semuanya sendiri. Bagaimana mungkin dia adalah penguasa Istana Naga? Dia adalah sosok yang paling berkuasa di seluruh wilayah Daxia. Orang seperti dia. Jika dia benar penguasa Istana Naga, maka aku adalah Ibu Suri Barat dari Kayangan. Tuan Muda, nama besar Istana Naga sangat dijunjung tinggi. Ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Sudah terlambat. Chu Yang, berhenti membual di sini. Jika memang benar seperti yang kau katakan, bahwa kau adalah penguasa Istana Naga, lalu mengapa cincin naga di tanganmu itu tidak kau pakai saja? Ayahku dulu pernah berpesan, selama naga sejati belum ditemukan, jangan pernah memakai cincin naga, dan jangan menduduki tahta naga. Sampai hari ini, sudah 3 tahun berlalu, aku pun sudah mencarinya selama 3 tahun, namun sosok naga sejati belum juga ditemukan. Sebab itu, cincin naga ini belum bisa kupakai. Bicara kosong. Presiden Chu, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti membelinya di suatu pedagang kaki 5, membeli sebuah cincin naga palsu, hanya demi berlagak hebat. Jangan kira aku tidak tahu ya, kali memakai cincin naga itu, kau sudah dinyatakan bersalah atas tuduhan memalsukan identitas penguasa Istana Naga. Kau sebenarnya tidak berani memakainya. Benar. Memalsukan identitas penguasa Istana Naga adalah kejahatan besar yang dihukum habis seluruh keluarga. Chu yang tidak akan berani memakainya. Dia hanya takut kehilangan nyawa karena dia memang palsu. Cukup, Chu Yang. Kau telah melakukan kecurangan pada formulir pendaftaran istanaku, hingga membuatku gagal bergabung dengan Istana Naga. Perhitungan ini tidak akan kubiarkan begitu saja. Lalu memangnya kau bisa apa? Mengganggu ketertiban pendaftaran Istana Naga, sama saja dengan melanggar hukum negara. Terlebih lagi baru saja kau dengan sombongnya mengaku sebagai penguasa Istana Naga. Ini membuat dosamu semakin berlipat ganda. Sekarang juga aku akan menghubungi jaga Istana Naga dari wilayah kota Yun begitu dia datang nanti. Hari ini kau benar-benar akan habis. Hanya akan habis begitu saja? Kalau begitu, tolong sampaikan satu pesan saja kepada penjagamu itu untukku. Pesan apa? Suruh dia segera datang ke sini dan berlutut di hadapanku. Hahaha. Chu Yang, besar sekali mulutmu. Apakah kamu tahu penjaga Istana Naga? Sosok seperti apa dia di daerah ini? Aku tahu, mengelola wilayah atas nama langit, menjaga suatu wilayah, para pengusaha menunduk saat melihatnya, rakyat jelata menundukkan kepala saat bertemu dengannya. 3 generasi keturunannya, mewarisi kehormatan yang luar biasa. Karena kamu sudah tahu tapi masih ingin cari perkara, maka hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aku akan menelepon penjaga itu sekarang. Hahaha. Si bodoh ini hanya karena mewarisi sedikit harta keluarga, sudah menjadi sombong bukan main. Bahkan orang-orang dari Istana Naga pun tidak dia hargai. Mari kita lihat apa yang akan terjadi padanya nanti. Harta keluarga katamu. Penjaga kota Yun Istana Naga adalah seorang Huang Xianzong Tuan Huang. Berani tidak sopan pada Tuan Huang, nanti membuat keluargamu dihukum pun masih tergolong ringan. Segala hal yang baru saja kamu lakukan padaku, sudah aku ingat baik-baik di dalam hati. Jangan berharap, nanti setelah Tuan Huang datang, aku akan membantumu bicara yang baik-baik. Kenapa kamu terlalu percaya diri sekali? Tuan Muda jangan bicara lagi. Status Istana Naga sangat tinggi, seorang penjaga wilayah setara dengan wali kota. Bukan keluarga pebisnis seperti kita, yang bisa mencari masalah dengannya. Tunggu sampai Huang Xianzong datang nanti, kamu akan lihat siapa yang sebenarnya tidak bisa diganggu. Sombong sekali kamu. Aku baru saja tersambung melalui telepon. Tuan Huang sendiri sedang makan dengan wali kota di lantai atas. Dia akan segera turun. Tunggulah ajalmu. Tidak perlu menunggu lagi. Siapa yang menyuruh orang tua ini datang untuk berlutut?
siapa yang menyuruh aku datang kemari untuk berlutut? Liao, lihatlah. Tidak hanya Tuan Huang yang datang, Wali Kota Long juga ikut bersamanya. Ada juga Tuan Guo. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh, punya latar belakang kuat di tingkat provinsi. Mungkin dia baru saja selesai makan bersama Tuan Huang, lalu diajak kemari bersama-sama. Kali ini, Chu yang benar-benar telah membuat masalah besar. Aku ingin tahu bagaimana si Chu yang itu akan membereskan kekacauan ini nanti. Hormat kami kepada Tuan Huang. Tuan Muda Chu, tidak perlu sungkan. Aku tidak suka dengan formalitas yang berlebihan seperti itu. Wali Kota Long, Guo Tua, ini adalah Chu Feng. Dia adalah tuan muda dari keluarga Chu. Baru saja dialah yang menelponku. Salam hormat untuk Anda, Wali Kota Long. Salam hormat untuk Anda, Tuan Guo. Kamu tadi menelpon dan bilang ada seseorang yang menyuruhku datang untuk berlutut. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang itu orangnya. Dia tidak hanya menyuruh Anda berlutut, tapi tadi dia juga sombong sekali, berani menghina Istana Naga, bahkan dengan lancang mengaku bahwa dia adalah ketua Istana Naga. Oh ya? Benarkah hal seperti itu terjadi? Anda mungkin tidak tahu, meskipun aku belum resmi bergabung dengan Istana Naga, tapi tetap saja, aku sangat setia kepada Istana Naga. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menghina Istana Naga. Semua yang kukatakan benar adanya. Anak muda, apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku tahu. Lalu, apakah kau juga tahu posisiku di dalam Istana Naga? Aku juga tahu itu. Lalu siapa yang memberimu keberanian? Sampai berani berpura-pura menjadi ketua, bahkan menyuruh aku berlutut padamu? Sudah bicaranya? Sudah selesai? Jika sudah selesai, sekarang aku bertanya padamu, kamu sebenarnya mau berlutut atau tidak? Apa kamu akan berlutut atau tidak? Bagus, sangat bagus. Kamu tahu jelas bahwa saya adalah petinggi Aula Naga Daxia, namun kamu tetap bersikap keras kepala. Beraninya kamu tidak hormat kepadaku secara terang-terangan. Wali Kota Long, penduduk lokal di tempat kalian ini, apa mereka tidak tahu bagaimana posisi Istana Naga di Daxia? Tuan Huang, kami warga Kota Yun, telah lama menerima kebaikan dari Istana Naga, dari anak berusia 3 tahun, hingga lansia berusia 80 tahun. Tidak ada yang berani menjelekkan Istana Naga. Orang ini pasti bukan orang asli Kota Yun. Di tempat kami, Kota Yun, tidak mungkin ada orang rendah seperti ini. Wali Kota Long, saya sarankan Anda, coba periksa kembali catatan rumah sakit jiwa di sini, siapa tahu ada pasien yang kabur. Hahaha. Anak muda, aku tidak pernah suka menindas orang yang lemah. Mengingat kondisi mentalmu yang sepertinya bermasalah, untuk kejadian barusan, aku akan memberimu sebuah kesempatan. Minta maaflah kepadaku di depan umum, dan masalah ini akan kuanggap selesai. Pulanglah dan cari tabib, obati otakmu itu dengan benar. Tuan Huang, dia telah melakukan kesalahan besar, dia berani mempermalukan Anda di depan umum. Apa Anda akan melepaskannya begitu saja? Dia sudah berani berpura-pura menjadi penguasa Istana Naga. Dia harus ditangkap dan diberikan hukuman agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Otak anak ini sangat sadar, tindakannya tadi itu disengaja. Meskipun dia adalah adikku, tapi dia sudah lama diusir dari keluarga Chu. Saya harap Anda tidak perlu sungkan kepada saya. Proses saja sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalian ini bagaimana? Kenapa sedikit-sedikit ingin menghabisi orang lain? Orang-orang dari Istana Naga selalu memiliki kemurahan hati yang besar. Terlebih lagi, yang kita hadapi ini hanyalah orang bodoh. Berikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Memangnya kenapa? Anak muda, karena aku sudah bicara sampai begini, ini mintalah maaf kepadaku dengan tulus. Maka aku bisa melepaskanmu dan memberi jalan keluar. Kamu menyuruhku meminta maaf padamu? Mohon maaf ya. Kamu tidak selevel denganku. Kamu? Apa Chu yang ini sudah gila? Beraninya dia bicara seperti itu pada Tuan Huang? Dia hanya mencari masalah saja. Anak ini sangat angkuh. Apa dia benar-benar punya latar belakang yang kuat? Kalau memang punya latar belakang, mungkinkah dia jadi menantu rendahan di keluarga kita selama 3 tahun? Anak muda zaman sekarang benar-benar semakin tidak punya sopan santun. Kesempatan sudah kuberikan, tapi kamu malah mencari masalah sendiri. Kalau begitu aku akan bertindak tegas secara formal kemari kalian. Tunggu sebentar, jika Tuan Muda tidak mau meminta maaf, maka biarlah saya yang meminta maaf atas namanya. Tuan Muda, saya baru saja bercerai. Emosinya sedang tidak stabil. Ucapannya tidak sengaja menyinggung Istana Naga, dan juga menyinggung Anda. Ini sungguh suatu kesalahan. Saya mohon pengertian Anda. Mengenai perkataannya yang mengaku sebagai pemimpin kuil Istana Naga. Itu semua bohong. Jangan dianggap serius. Qian Shui, tegakkan badanmu. Kamu adalah orangku. Tidak perlu tunduk pada siapapun. Tuan Muda, kamu... Cukup Nona Lin, kamu bisa lihat sendiri bagaimana sikap tuan muda milikmu ini. Kamu sudah melihatnya sendiri kan, jangan ikut campur dalam masalah hari ini. Aku harus membawa pergi Cuyang. Kembali kalian. Jangan, saya bisa membayar kompensasi atas nama Tuan Muda. Saya akan segera memberikan sumbangan ke kota Yun Istana Naga. Sumbangan sebesar 30 miliar dolar sebagai permintaan maaf. Bagaimana menurut Anda? 30 miliar dolar? Lin Qianxue, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sekarang seluruh keluarga Chu ada dalam kendaliku. Aku adalah ahli waris yang sah. Tidakkah menurutmu setiap sen yang kamu pakai harus mendapat persetujuanku dulu? Kamu. Cukup. Banyak bicara sekali. Apa kalian sama sekali tidak menghormatiku? Kalian semua, cepat tangkap Cuyang. Tidak boleh. Siapapun tidak boleh membawa pergi Tuan Mudaku. Nona Lin, aku tahu kamu berasal dari keluarga besar di kota Kekaisaran, tapi di sini adalah kota Yun. Ini wilayah kekuasaanku. Kamu benar-benar membuatku dalam posisi yang sulit. Qianxue, apa yang kalian tunggu? Cepat bertindak. Minggir, aku akan pergi bersama mereka. Tuan Muda, Anda sudah gila. Apa gunanya ikut bersama mereka? Dengan statusku di Istana Naga, jika dia berani menyentuhku, aku akan membuat dunia ini hancur untuknya. Hahaha,
Besar sekali omong kosongmu itu. Kalau begitu aku ingin melihat hari ini, bagaimana dunia ini bisa terbalik. Sudahlah, Tuan Huang, jangan menunggu lagi. Singkirkan saja badut tidak berguna ini. Kalian berdua, bawa dia pergi. Tuan muda, Kamu tunggu aku di sini. aku tunggu apa lagi? Dalam 3 menit ke depan, mereka akan memohon agar aku kembali. Tuan muda itu, Hahaha, karma. Bukankah Chu yang itu sangat sombong? Itulah akibatnya. Dunia itu berputar, siapa yang bisa menghindarinya? Chu, yang bisa berakhir seperti hari ini, menurutku itu sudah pantas. Aku tidak percaya telah hidup bersama orang seperti itu selama 3 tahun. Benar-benar bodoh. kalian semua tutup mulut. Tutup mulut? Harusnya kamu yang tutup mulut, kan? Seseorang yang jatuh dari kejayaannya kini tidak lebih dari rakyat biasa. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sekarang masih menjadi Nona Lin yang berkedudukan tinggi itu? Kamu, Lin Qianxue, menurutku sebaiknya kamu menyerah saja. Coba lihat diri sendiri, tuan muda kecil dari keluarga Chu yang kamu lindungi mati-matian itu, sudah ditangkap, dan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. kamu juga diam. Jika terjadi sesuatu pada tuan muda keluargaku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Coba sadarlah, pria tua dari keluarga Chu itu sudah tiada. Tuan muda kecil dari keluarga Chu baru saja dibawa pergi. Sekarang kamu hanyalah seekor anjing yang terlantar. Hahaha. Hah? Tapi, mengingat kamu punya sedikit kemampuan, bagaimana jika begini, sekarang mintalah maaf padaku, maka aku akan mempertimbangkan satu posisi di keluarga Chu untukmu, bagaimana? Aku minta maaf padamu. Maaf saja, kamu tidak pantas. Bahkan melayani tuan muda saja kamu tidak layak. Siapa yang memberimu keberanian, sampai masih bisa keras kepala begini? Kamu tidak benar-benar mengira tuan muda kecilmu itu akan kembali dalam 3 menit, kan? Biar aku beritahu, bukan hanya 3 menit, 30 menit, 3 jam, bahkan 3 tahun pun dia tidak akan kembali. Chu Feng, apa yang membuatmu begitu sombong? Gayamu yang sedang menggonggong ini, seperti anjing. Apa katamu? Aku bilang saat kamu berteriak sembarangan itu seperti anjing, dan aku juga akan mengatakannya. Dalam 3 menit, kalian pasti akan memohon padanya untuk kembali. Sepertinya kamu tidak mau melakukan ini dengan cara baik, malah ingin dengan cara kasar ya? Hei, Presiden Chu. Kenapa Anda harus marah pada wanita bodoh seperti itu? Di tempat umum begini, ini bisa merusak martabat Anda. Benar, Presiden Chu. Anda sekarang kan sudah menjadi pemimpin keluarga Chu yang bernilai $1 triliun. Di masa depan akan menjadi sosok besar yang masuk ke pengembangan gerbang naga si Lin Qianxue. Itu cuma wanita sampah. Mengapa Anda berurusan dengannya? Daripada membuang waktu, lebih baik Anda berkenalan dengan putri saya. Liao, cepat beri salam kepada Presiden Chu. Presiden Chu, senang berkenalan dengan Anda. Meski ini sedikit lancang, tapi saya ingin bertanya, bisakah Anda membimbing saya? Saya ingin ikut berkembang di Imperial Capital saya menjadi bawahan Anda juga tidak apa-apa. Kali ini kalian pihak keluarga Su sudah berpihak kepada saya. Di hari yang sangat penting ini, maka di masa depan jika ada keuntungan, tentu saya tidak akan melupakan kalian. Keluarga Su namun semua hal hari ini, lebih banyak karena jasa dari Tuan Huang. Tuan Huang, saat ini, saya belum resmi menjadi anggota Aula Istana Naga. Jalan saya ke depannya, masih membutuhkan bimbingan dari Anda, Tuan Huang. Wali Kota Long, lihatlah pemuda ini. Dia sangat mengerti tata krama, sikapnya tahu mana yang penting. Dia jauh lebih tahu batasan diri daripada pemuda mentah tadi. Tuan Huang, saya sarankan sekarang Anda sendiri yang memberinya rekomendasi, agar dia bisa resmi bergabung dengan Istana Naga. Dari penampilan Chu Feng hari ini sudah terlihat, dia sangat menghormati Istana Naga. Kalau begitu, saya akan menulis surat rekomendasi langsung untukmu, menjamin kamu bisa bergabung dengan Istana Naga. Bawakan alat tulis untukku. Zanzun, ada kejadian buruk. Ada masalah apa sampai harus panik seperti itu? Master Hall dia ditangkap oleh orang di kota Yun. Apa? Master Hall ditangkap orang? Apa? Tuan penguasa istana diculik? Siapa yang begitu berani? Apa dia sudah bosan hidup? Kami juga baru saja mendapatkan informasinya. Istana Naga Kota Yun yang menjaga Huang Xianzong di perjamuan Shenglong milik Tuan Penguasa langsung membawanya pergi. Hanya seorang penjaga kota Yun, dasar sampah tak berguna. Dia berani menangkap Tuan Penguasa? Apa dia benar-benar ingin memancing kemarahan besar? Cepat, carikan nomor teleponnya untukku. Tuan Huang ada telepon untuk Anda. Telepon apa? Tidak lihat, aku sedang sibuk. Tuan Huang, ini dari markas pusat Istana Naga. Apa? Markas pusat Istana Naga? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Dasar orang tidak berguna. Halo. Huang Xianzong, hebat sekali perbuatanmu hari ini. Maaf sebelumnya, Anda dari bagian mana di Istana Naga? Marga Huang. Sepertinya 50 tahun hidupmu itu sia-sia. Bahkan suaraku saja tidak kau kenali. Ye. Dewa Perang Ye. Dewa Perang Ye. Ada perlu apa Anda mencari saya? Aku ingin bertanya padamu, apa hari ini kamu menangkap Tuan Penguasa Istana? Hah? Penguasa istana yang mana? Saya tidak tahu apa-apa. Penguasa Istana Naga, yaitu Chu Yang. Apa? Dia? Dia adalah Tuan Penguasa? Huang Xianzong, sekarang 10 divisi utama Istana Naga telah waspada. 3.000 pengawal naga telah dikerahkan, dan saya juga sedang mengumpulkan pasukan untuk pergi ke kota Yun.
Aku beritahu kamu, jika sampai sehelai rambut Master Aula Chu rontok, kamu, Huang Xianzong, harus membayar dengan nyawamu. Tuan Huang, Anda kenapa? Kenapa Anda terlihat sangat tegang? Ini semua karena perbuatan burukmu. Cepat panggil Chu. Yang kembali ke sini. Minta dia kembali? Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Habis sudah. Kali ini benar-benar gawat. Dunia seakan runtuh. Presiden Chu, mengapa Presiden Huang memukul Anda? Benar juga. Kenapa harus memanggil Chu yang kembali? Ini apa maksudnya ini? Apa mungkin Chu yang benar-benar punya latar belakang hebat? Sudah kubilang tuan mudaku punya latar belakang, tapi kalian tidak ada yang percaya. Lin Qianxue, jangan senang di atas penderitaanku. Chu yang itu hanyalah sampah tak berguna. Biarpun dia punya latar belakangnya itu juga pasti sampah. Cukup. Jangan bicara lagi. Wali Kota Long, cepat periksa apakah Chu yang sudah kembali atau belum. Jika dia belum kembali, saya sendiri yang akan menjemputnya. Itu. Tidak perlu. Aku, Chu Yang, sudah kembali. Aku, Chu Yang, telah kembali. Tuan muda. Tuan Muda Chu? Tidak. Anda baik-baik saja, Master Aula Chu. Apakah bawahan saya ada yang menyinggung Anda? Menurut Anda bagaimana? Master Aula Chu, saya juga dihasut oleh orang lain. Saya pun seorang korban. Chu Feng, bocah inilah yang menjebak saya. Bukan begitu, Tuan Huang. Saya benar-benar tidak tahu. Apa dia benar penguasa istana? Pusat Istana Naga sendiri yang menelepon. Menurut Anda bagaimana? Habis sudah, kita benar-benar sudah tamat. Chu Yang, bagaimana bisa kamu menjadi penguasa istana Naga? Sebenarnya berapa banyak identitasmu yang belum kamu ceritakan padaku? Berapa banyak identitas yang kupunya? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Bisakah kamu segera pergi dari hadapanku? Chu Yang, apakah di matamu aku begitu menyebalkan? Benar. Master Aula Chu menyuruhmu pergi. Apa telingamu tuli? Master Aula Chu, ini semua salah saya. Mohon beri saya satu kesempatan. Saya akan menebus kesalahan saya. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan. Coba ingat-ingat kembali. Sejak kamu masuk ke sini, berapa banyak orang di tempat ini yang sudah berkata tidak sopan kepadaku? Aku hanya memberimu waktu 3 detik. Setelah 3 detik, jika kamu tidak bisa menjawab, kamu tidak usah menjadi gubernur lagi. Master Aula Chu, bagaimana mungkin aku bisa mengingat hal itu lagi? 3. Jangan begitu. Jangan lakukan itu. 2. Aku tidak bisa ingat. 1. Huang Xianzong, aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak berguna. Dengan kemampuan sekecil ini, bagaimana kamu bisa bertahan di Istana Naga? Mulai hari ini, keluargamu keluarga Huang, bersama dengan keluarga Liang dan Su, akan dihapuskan dari kota Yun. Mama, masih ingin menghapusnya? Tentu saja. Apa kamu pikir kedatangan Chu Feng akan membuatku melupakan hal ini? Lalu kamu, aku sekarang atas nama Direktur Pelaksana dari Grup Chu secara resmi memberitahumu. Mulai hari ini, kamu resmi dikeluarkan dari keluarga Chu kami. Seumur hidupmu, jangan harap bisa melangkah ke keluarga Chu sedikit pun. Apa kamu harus bertindak sekejam ini? Setiap orang yang ada di sini, tidak adakah satupun yang ingin kamu lepaskan? Jika terus begini, lambat laun kamu akan menjadi sebatang kara. Siapa bilang tuan muda sebatang kara? Qianxue akan selamanya mengikuti tuan muda. Saya mohon tuan muda bawalah saya pulang. Mohon biarkan tuan muda membawaku pulang. Aku kembali kali ini, justru untuk membawamu pulang. Lagi pula, apa yang bisa mereka lakukan? Ayo pergi. Chu Yang. Menjauh dari sini. Suleyao, lihatlah apa yang sudah kamu perbuat. Suami sebaik ini selama 3 tahun ini sama sekali tidak kamu hargai. Sangat disayangkan. Kamu masih berani menyalahkanku? Bukankah kamu yang paling sering memarahi Chu Yang? Itu bukan sepenuhnya salahku. Menurutku, ini juga tanggung jawabnya. Wanita tua tidak tahu malu, kenapa kamu menunjukku? Akulah yang justru sangat sial karena keluargamu. Siapa yang kamu panggil wanita tua tidak tahu malu? Tentu saja kamu. Keluarga Liang milikku yang besar, semuanya sudah kalian hancurkan. Kamu tutup mulut. Percaya tidak kalau hari ini aku akan menamparmu sampai tidak berdaya. Pergi sana. Ibu, di saat seperti ini, Lepaskan aku. masih ingin bertengkar antar saudara? Cukup. Urusan ini belum berakhir. Untuk apa kalian buru-buru berdebat? Apanya yang belum berakhir? Keluarga kita semua akan dicoret namanya. Kita sudah seperti gelandangan sekarang. Apa ini belum berakhir juga? Kalian begitu yakin kalau dia, Chu Yang, adalah penguasa Istana Naga? Feng, aku memohon kepadamu, berhentilah mencari masalah. Sekarang setidaknya nyawa kita masih bisa terselamatkan. Jika kamu terus membuat keributan, kita semua akan celaka. Apa yang kalian tahu? Seberapa banyak pengalamanmu? Seberapa banyak pengalaman aku? Aku sudah mengawasi si Chu Yang itu sejak dia kecil. Apa kau pikir aku tidak tahu dia itu orang yang seperti apa? Jika memang benar dia adalah penguasa kuil naga, lalu cincin naga di tangannya itu, mengapa dia tidak mengenakannya? Bahkan Tuan Huang sampai berlutut padanya. Kalau dia bukan sang penguasa, siapa lagi dia? Alasan Tuan Huang berlutut itu, hanya karena aula naga Daxia. Apakah itu karena si Chu Yang itu? Gunakan otak bodoh kalian.
Dan pikirkanlah dengan baik, Tuan Huang menerima telepon dari Aula Naga Daxia, baru kemudian dia menjadi sebegitu tegangnya. Apa hubungannya dengan si Chu Yang itu? Menurutku, di dalam Aula Naga Daxia, ada seseorang yang berutang budi pada Chu Yang. Mereka datang untuk membalas budi demi mendukung martabatnya. Bagaimanapun juga, aku tidak melihatnya memakai cincin naga itu. Aku juga tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri dia dihormati oleh ribuan orang. Aku tidak percaya dia adalah penguasa kuil naga. Sekalipun dia punya kenalan penguasa kuil naga, kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa. 3 hari lagi adalah hari kamar dagang kekaisaran, yaitu pemilihan ketua yang baru. Pada saat itu, penguasa kuil naga juga akan datang. Cobalah kalian tunggu sampai waktu itu tiba, untuk menyaksikannya sendiri. Apakah si Chu Yang itu masih berani, di hadapan seluruh bangsawan ibu kota, mengaku bahwa dirinya adalah penguasa kuil naga? Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kulakukan? Sebelum melihat Chu Yang naik ke tahta penguasa istana naga, aku tidak akan pernah menyerah. Liang Jiahao, aku tidak peduli. Kau harus pikirkan caranya untukku. 3 hari lagi, aku juga harus pergi menghadiri kamar dagang kekaisaran. Kau sungguh ingin pergi ke sana? Benar, aku tidak percaya kalau Chu Yang itu adalah penguasa istana naga. Baiklah, pamanku masih punya beberapa koneksi di Kyoto. Nanti aku pasti akan membawa kalian ke sana. Aku juga ingin melihat bagaimana si Chu Yang itu di hadapan orang-orang hebat, apakah dia masih bisa berpura-pura di depanku. Tuan Muda, apa yang sedang kau lihat? Melihat naga. Melihat naga? Tuan Muda, jika kau punya waktu luang, lebih baik kau melihatku saja. Melihatmu? Untuk apa aku melihatmu? Karena jika kamu tidak menemuiku sekarang, aku akan segera menikah. Kamu mau menikah dengan siapa? Dengan tuan muda kedua dari keluarga Zhou di ibu kota, dia sudah memaksaku untuk bertunangan sejak 2 tahun lalu. Qian Shui, kamu adalah menantu yang dibesarkan oleh keluarga-keluarga Chu. Sejak kita masih kecil, kamu mau menikah dengan orang asing. Apa kamu bercanda? Tuan muda. Aku kenapa? Sekarang aku sudah bercerai dengannya, bersamanya selama 3 tahun ini, hanya untuk memenuhi tugas yang diberikan ayahku saja. Sekarang tugas itu sudah selesai, tentu saja ini saatnya aku memilikimu kembali. Tapi tuan muda, keluarga Zhou sedang sangat berkuasa beberapa tahun terakhir ini, kekuatannya sudah melampaui keluarga Chu. Jika aku membatalkan pertunangan dengan keluarga Zhou, lalu malah bersama dengan tuan muda, itu pasti akan mencelakai keluarga Chu, dan juga mencelakai tuan muda sendiri. Lagi pula kali ini Qian Shui datang ke kota Yun. Hanya untuk menjemput tuan muda kembali ke ibu kota, masih ada jarak yang cukup jauh sebelum tuan muda secara resmi mengambil alih keluarga Chu. Kenapa begitu? Ada banyak hal yang tidak diketahui tuan muda selama 3 tahun di luar. Sejak sang kakek tiada, 8 pemegang saham, keluarga Chu terus menunjukkan kegelisahan. Kali ini ketika kakek tua itu menunjuk tuan muda sebagai pewaris, mereka juga terus menyatakan ketidaksetujuan. Jika tuan muda kembali kali ini, sepertinya kamu akan menghadapi banyak masalah. Tenang saja, mau itu putra dari keluarga Zhou, ataupun para direktur keluarga Chu, aku sama sekali tidak menganggap mereka semua. Tuan muda, sebenarnya keyakinan apa yang kamu miliki, hingga sanggup mengucapkan kata-kata seperti itu? Qian Shui, apa kamu pikir pengakuanku sebagai penguasa Aula Naga hanya sekadar omong kosong belaka? Qian Shui sudah tumbuh besar bersama tuan muda sejak kecil, dan belum pernah melihat tuan muda berhubungan dengan orang-orang dari Istana Naga. Terlebih lagi, Anda tiba-tiba menduduki posisi di atas ribuan orang, menjadi penguasa Balairung Istana Naga. Lalu menurutmu, mengapa Huang Xianzong tadi begitu menghormatiku? Sepertinya ini berkat mendiang tuan besar yang meninggalkan relasi untuk tuan muda, supaya tuan muda bisa menggunakannya di saat-saat genting. Qian Shui, kamu salah. Sudahlah tuan muda, Anda tidak perlu menjelaskan kepadaku, tidak perlu memberiku penjelasan apapun. Di dunia ini, tidak peduli seberapa banyak orang yang salah paham kepada tuan muda, Qian Shui akan selalu ada dan berjaga di belakang tuan muda. Mengapa begitu? Karena Qian Shui akan selamanya menjadi pengikut setiamu. Baiklah tuan muda, dalam perjalanan pulang ke ibu kota kali ini, masih ada 8 orang kolot ketua dewan direksi yang menunggumu. Aku akan pulang lebih dulu untuk mengadakan rapat direksi. Setelah Anda kembali nanti, Anda harus memberi mereka pelajaran yang setimpal. Pergilah. Yang mulia penguasa, bawahan Anda datang terlambat. Mohon hukum saya. Tidak perlu ada hukum, lagi pula di dunia ini, tidak ada yang bisa menyentuhku. Katakanlah, datang menemuiku saat ini, selain untuk memohon ampun, apakah ada hal yang lain? Master Istana, konferensi Ibu Kota Kekaisaran 5 tahun sekali akan segera dibuka. Sesuai tradisi, Ketua Kamar Dagang Ibu Kota Kekaisaran ini seharusnya ditunjuk langsung oleh Anda. Kedatangan saya kali ini adalah untuk bertanya kepada Anda. Apakah Anda akan hadir? Kamar Dagang Ibu Kota Kekaisaran, dulu selalu dipimpin oleh mendiang ayah saya, kini karena beliau sudah tiada, sudah saatnya saya menanggung beban nama besar keluarga Chu. Sampaikan perintah ini, aku akan pergi. Baik. Aku sudah meninggalkan rumah selama 3 tahun. Agak asing dengan situasi di Imperial Capital. Di dalam kamar dagang ibu kota kekaisaran saat ini, keluarga mana saja yang mampu mengemban posisi ketua? Menjawab Master Istana,
yang memiliki kekuatan terkuat dan performa terbaik, seharusnya adalah keluarga Chu bentukan ayah Anda, serta keluarga Zhou dari ibu kota kekaisaran. Di antara keduanya, keluarga Zhou adalah yang utama. Beberapa tahun terakhir ini keluarga Zhou yang berada di puncak kejayaannya sangat menjanjikan. Keluarga Zhou ya? Tidak perlu mempertimbangkan keluarga Zhu? Lalu, apa maksud Anda? Kamu tidak perlu mencampuri urusan ini. Siapa yang akan terpilih menjadi ketua? Aku punya rencana sendiri. Baik. Semua sesuai pengaturan Master Istana. Oh iya, Master Istana. Ini adalah undangan tingkat tertinggi di Kamar Dagang Imperial Kapital Kartu Undangan Naga. Mohon diterima. Saya khawatir setelah Anda tiba nanti, ada orang yang tidak mengenali Anda dan memicu kesalahpahaman. Baiklah, saya telah mengatur pesawat pribadi untuk kembali ke ibu kota. Dan di bandara saya telah menyiapkan upacara penyambutan yang megah. Mari silakan jalan. Tidak perlu. Kepulanganku kali ini harus tetap rendah hati. Mengenai upacara penyambutan di bandara itu, batalkan saja dulu. Nanti aku punya pengaturan sendiri. Baik. Master Istana, silakan. Para direktur sekalian, Ketua Dewan Direksi grup yang baru, Chu yang akan segera menjabat, sesuai dengan tradisi. Seluruh petinggi yang hadir di sini harus memberikan laporan kerja kepada Ketua Dewan Direksi. Laporan kerja tersebut, apakah kalian semua sudah menyiapkannya? Laporan apa maksudnya? Si Chu yang itu hanyalah orang yang numpang hidup di keluarga istrinya selama 3 tahun, kerjanya seharian hanya melayani orang lain, bekerja seperti budak, atas dasar apa kita harus memberikan laporan padanya? Direktur Chen benar, dia hanyalah pria yang tahu urusan rumah tangga. Bahkan suka beradu argumen demi recehan di pasar, dia hanyalah pecundang. Kenapa harus kami para eksekutif perusahaan miliaran dolar ini yang lapor padanya? Meskipun kita memberikan laporan, memangnya dia akan mengerti. Direktur Chen, Direktur Sun, aku tegaskan sekali lagi, Tuan Muda adalah pewaris yang ditunjuk mendiang Tuan Besar sebelum tiada. Tertulis dengan sangat jelas dalam surat wasiat. Kata-kata kalian hari ini, apa kalian ingin menentang wasiat mendiang Tuan Besar? Jangan mencoba menuduhku sembarangan. Tuan Besar, meskipun dia memberikan warisan itu kepada Chu Yang, tapi orang yang berakal sehat pun tahu, saat itu beliau sudah pikun, keputusannya sangat ngawur. Benar. Tuan Besar membangun keluarga Chu seumur hidupnya. Wasiat terbesarnya, pasti berharap keluarga Chu akan semakin berjaya. Bukannya memberikan keluarga Chu ke tangan seorang pecundang, lalu hanya bisa menonton keluarga Chu jatuh ke lubang kehancuran. Tidakkan kami tidak lapor pada Chu Yang. Bukan saja tidak melanggar wasiat Tuan Besar, tapi sebaliknya ini justru menjaga aset yang sudah bertahun-tahun Tuan Besar bangun. Betul. Kita tidak bisa menyerahkan keluarga Chu kepada sampah itu. Semuanya, aku sarankan kalian menjaga ucapan kalian. Jika tidak, saat Tuan Muda kembali, tanggung sendiri risikonya. Seorang pecundang, risiko apa yang bisa diberikan pada kita? Dia seharian bersikap sembarangan dan tidak pernah melakukan pekerjaan serius. Lihat saja waktunya sekarang, hari ini adalah rapat direksi pertamanya setelah kembali ke keluarga Chu, tapi dia sudah telat selama 30 menit. Cepat tanyakan, berapa lama lagi Tuan Muda sampai? Tidak perlu, aku sudah sampai. Direktur Utama Grup Chu, Chu Yang tiba. Menyambut Tuan Muda Chu. Maaf semuanya, saya datang terlambat. Chu Yang, apa maksud Anda melakukan semua ini? Begitu Anda baru saja kembali? Menurut Anda bagaimana? Maksud saya, Chu Yang, apakah Anda ingin memberontak? Chen Xingzi, aku sarankan Anda memperjelas satu hal. Berani memukul meja di hadapanku, kamulah yang ingin memberontak. Direktur Chen, mari bicara baik-baik, jangan marah begitu. Wajar saja jika saya marah. Dia hanyalah seorang pemuda bau kencur. Atas dasar apa dia membuat kami menunggu selama 30 menit? Tadi jalanan macet. Macet? Memangnya kamu pakai mobil apa tadi? Mazda. Mazda? Pantas saja kamu terjebak macet. Lihatlah para direktur yang hadir di sini, yang datang hari ini. Kalau tidak pakai Rolls Royce, dia duduk di Mercedes-Benz. Sedangkan Anda, sebagai pimpinan grup yang terhormat, malah mengendarai sebuah Mazda. Apakah Anda tidak merasa malu? Aku sarankan kalian berdua, lebih baik memperjelas satu hal. Aku naik Mazda, karena aku menghormati merek Mazda. Sedangkan kalian naik Rolls Royce, karena Rolls Royce yang memberi kalian kehormatan. Dua sampah malang yang masih butuh benda luar demi menutupi diri kalian yang menyedihkan, kalian itu. Apa punya kualifikasi untuk mengusikku? Bocah kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu menggebrak meja di sini? Ini adalah lokasi rapat Dewan Direksi Keluarga Chu, bukan pasar tradisional milik kota Yunmu. Siapa yang memberimu izin untuk berteriak-teriak di sini? Benar. Semua yang hadir di sini adalah veteran di perusahaan ini. Banyak dari mereka di antaranya adalah kerabat seniormu sendiri. Sebagai junior, apa hakmu untuk menggebrak meja di sini? Kerabat? Senior? Aku rasa kalian hanyalah sekelompok orang tidak berguna yang cuma tahu makan. Kamu? Jangan bersikap angkuh di hadapanku. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah memeriksa laporan keuangan perusahaan. Hanya dalam 1 bulan setelah ayahku tiada, kalian semua sudah membuat perusahaan ini menjadi kacau balau dan sangat hancur. Aku akan tegaskan satu hal di sini, kembalinya aku,
Chu Yang, kali ini, adalah untuk memegang kendali penuh dan membangkitkan kembali keluarga Chu. Dengar baik-baik ya, mulai sekarang, perkataanku adalah peraturan, tindakanku adalah sistem, dan aturanku adalah hukumnya. Di mata Chu Yang ini tidak ada yang namanya kerabat atau teman. Kalian semua yang ada di sini, siapapun yang merasa tidak puas denganku, segera kemasi barang kalian dan angkat kaki. Aku sudah selesai bicara. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Apa hakmu untuk keberatan? Anda memukul saya? Orang tua, memang Anda yang ingin aku pukul. Apa aku harus memilih hari yang baik dulu? Lancang, beraninya kamu memukul anggota Dewan Direksi di depan umum? Apa kamu sudah kehilangan akal? Duduk. Kamu? Aku bilang duduk. Apa yang kamu lakukan? Saya ini pemegang saham utama perusahaan. Terus kenapa kalau pemegang saham utama? Kalau berani berisik lagi, aku akan mematahkan kakimu. Jangan duduk. Chu Yang, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kamu pikir dengan membawa tukang pukul dari desa, bisa memaksa kami untuk menyerah? Aku beritahu kamu, jangan bermimpi. Lihatlah baik-baik semua orang yang hadir di sini. Siapa di kota Beijing ini yang tidak memiliki kekuasaan? Kamu pikir hanya kamu yang bisa memanggil orang? Jika hari ini kamu memancing amarah orang banyak, dan membuat kami bermusuhan, lihat saja bagaimana nasibmu nanti. Benar, apa yang dikatakan Direktur Chen benar. Dahulu saat ayahmu masih ada, beliau selalu berbicara dengan kemampuan dan meyakinkan orang dengan kebaikan. Tidak seperti kamu ini, tidak punya tata krama, sedikit-sedikit main pukul. Jika ingin memimpin perusahaan, tunjukkanlah kemampuanmu, buat semua orang merasa yakin dan tunduk. Hanya mengandalkan suara besar dan tinju yang keras tidak akan membuat orang percaya. Tepat sekali. Lalu, menurut pandanganmu, apa yang disebut dengan kemampuan? 3 hari lagi adalah hari dibukanya Asosiasi Bisnis Beijing. Jika kamu memang hebat, maka wakililah keluarga Chu untuk mengambil posisi ketua asosiasi itu. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku baru akan mengakuimu sebagai direktur utama. Jika jadi ketua, baru aku akan patuh padamu. Menjadi ketua, maka kami semua akan diam. Cuma mengambil posisi ketua. Itu bukan masalah besar. Akan kutambahkan satu syarat lagi, 3 hari lagi. Seluruh Beijing akan menghormatiku sebagai pemimpin tertinggi. Seluruh keluarga Chu akan bangga karena aku dan mencapai puncak tertinggi di kota ini. Hahaha. Lucu sekali. Bukannya aku meremehkanmu. Tapi sepertinya pintu masuk kamar dagang kekaisaran pun tidak akan bisa kamu masuki, kan? Anak muda, aku sarankan jangan terlalu sombong, terutama soal ucapanmu, yang bilang kalau seluruh keluarga Chu bangga padamu. Bisa tidak menjadi aib bagi keluarga Chu saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Kamu lihat sendiri, kan? Tidak ada yang percaya pada kata-katamu. Tempat ini adalah Dijing, tempat berkumpulnya orang-orang hebat, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kota Yun milikmu itu, hanya sebuah kota kecil terpencil yang tidak ada apa-apanya. Apa kamu tidak sadar kalau kamu ini terlalu banyak bicara? Aku tanya padamu, jika dalam 3 hari nanti aku terpilih menjadi ketua, apa yang akan kamu lakukan? Keluargaku punya seekor anjing bernama Dahuang. Jika kamu sampai jadi ketua, aku akan ikut nama belakang anjing itu. Baiklah. Jangan terburu-buru bilang baik dulu. Jika kamu tidak terpilih, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku tidak terpilih, aku akan segera meninggalkan keluarga Chu. Dan posisi pimpinan ini akan kuserahkan padamu. Setuju. Ini adalah ucapanmu sendiri. Kalian semua di sini, tolong jadilah saksiku hari ini. Nanti, kami semua akan pergi bersamamu untuk menghadiri kamar dagang kekaisaran. Jika kamu tidak terpilih, kamu harus angkat kaki dari Dijing sekarang juga. Ini baru lewat 3 hari saja. Nanti semuanya akan terbukti sendiri. Baik, akan kutunggu. Chen Xingzi, kamu mau kemana? Rapatnya masih berlangsung. Rapat? Dia yang mengadakan rapat untukku? Memangnya dia layak? Kalian... Tuan Muda, ini semua karena Qian Shui tidak berguna, tidak bisa mengelola keluarga Chu dengan baik. Mohon beri saya hukuman. Jangan terburu-buru, 3 hari kemudian, mereka semua tanpa kecuali, pasti akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan mereka hari ini. Tuan Muda, kita sudah sampai. Ayo pergi. Chu Yang, besar sekali kepalamu. Terakhir kali di rapat direksi kamu telat setengah jam, dan kali ini di kamar dagang pusat, di acara sepenting ini, kamu malah datang terlambat 40 menit. Apa maksudmu sebenarnya? Pernahkah kamu melihat toko besar datang? Bukan sebagai penampilan utama yang paling dinanti? Lagi pula, kamar dagang pusat hari ini dibuka khusus untukku. Jika aku tidak pergi, kamar dagang apa yang akan mereka buka? Lagi pula buat apa kamu sepanas ini? Buat apa aku sepanas ini? Aku takut semua bualan besarmu itu nanti malah berakhir dengan kamu tidak bisa masuk ke pintu itu, dan membuat kami sia-sia menemanimu. Mempermalukan diri sendiri. Bukan begitu Tuan Muda Liang. Jadi ini yang kamu maksud punya koneksi di pusat. Aku sukai, paling tidak adalah tokoh penting di kota Yun. Dan kamu malah menyuruhku jadi satpam. Tutup mulutmu. Kakakmu saja jadi pelayan di dalam, tidak mengeluh sedikit pun. Memangnya kenapa kalau jadi satpam?
Ini wilayah pusat, meskipun kamu hanya seorang satpam, itu lebih baik daripada jadi tuan muda di kota Yun. Benarkah? Tentu saja, aku beritahu kamu, pintu ini tanpa persetujuan kami berdua, tidak peduli dia orang hebat di pusat, tuan muda terhormat atau nona kaya, jangan harap ada yang bisa masuk. Sukai? Sukai matamu. Memangnya namaku boleh kamu panggil sembarangan? Cepat katakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini tentu saja untuk menghadiri rapat. Ada masalah? Menghadiri rapat? Apa kamu tahu? Acara macam apa yang ada di sini hari ini? Di sini adalah kamar dagang ratusan keluarga ibu kota. Orang-orang di dalam adalah para petinggi dari keluarga-keluarga besar di ibu kota. Kekayaan mereka dimulai dari 10 miliar dolar. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk hadir? Petinggi keluarga, kekayaan 10 miliar dolar. Aku sekarang adalah direktur utama grup keluarga Chu Kaisar Jing. Pemegang kekayaan 1 triliun dolar. Masih bilang aku tidak punya kualifikasi? Memangnya aku tidak punya hak? Memangnya kenapa kau punya 1 triliun dolar? Kamar dagang ibu kota hari ini, setiap keluarga masuk menggunakan surat undangan. Apa kamu punya surat undangannya? Maaf sekali, aku benar-benar tidak mempunyainya. Tuan muda, bagaimana mungkin tidak punya surat undangan? Aku sudah tahu kalau kamu tidak mempunyainya. Pertemuan kamar dagang ratusan keluarga ibu kota ini. Aku sudah menghitungnya. Semua keluarga sudah hadir dengan lengkap. Tidak ada tempat untuk keluarga Chu di sini. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Kan sudah kubilang, Chu yang bahkan tidak bisa masuk pintu depan. Dia sendiri saja tidak bisa masuk, tapi masih mengajak kita semua ikut mempermalukan diri sendiri. Benar-benar sial. Apa kamu sungguh bisa diandalkan? Kalau tidak bisa, jangan buang-buang waktu kami. Ketua dari keluarga Chu telah meninggal dunia. Situasi kamar dagang kali ini telah berubah. Memang benar tidak mengundang keluarga Chu. Tetapi kedatangan keluarga Chu kami kali ini tidak mengandalkan surat undangan. Lucu macam apa ini? Kalau kamu masuk tanpa surat undangan, memangnya kamu pakai apa? Pakai ini. Surat undangan Longlin? Benda apa ini? Benda apa? Apakah atasanmu tidak memberitahumu? Memberitahu apa? Surat undangan Longlin, kamar dagang kekaisaran undangan tingkat tertinggi, khusus untuk petinggi Istana Naga. Melihatnya bagaikan melihat seekor naga, orang biasa yang melihatnya harus tunduk dan bersujud. Apa semua ini tidak pernah dijelaskan oleh atasanmu? Omong kosong apa ini? Hanya ada satu jenis undangan untuk asosiasi perdagangan hari ini, milikmu ini. Terlihat berbeda dari yang lain, itu pasti palsu. Jangan pikir dengan mengarang sebuah nama, kamu bisa menakutiku. Aku peringatkan kamu, segera bawa undangan palsumu itu, dan pergi. Baiklah, bagus sekali. Aku malas berurusan dengan semut-semut kecil seperti kalian. Di mana atasan kalian? Suruh dia segera turun untuk menemuiku. Chu Yang, aku sarankan sebaiknya lupakan saja. Apa kamu merasa belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kamu masih ingin membesarkan masalah ini dan menanggung rasa malu yang lebih besar lagi? Jangan tunggu sampai pemiliknya turun nanti, keadaannya akan sulit untuk diatasi loh. Diam, Tuan Muda kami berani menyuruh atasan mereka turun. Tentu saja karena dia punya alasannya sendiri, tidak seharusnya kalian berkomentar yang tidak di sini. Lin Qianshui, aku rasa kamu sudah gila, terus saja membela Chu Yang ini. Baiklah, si Chu Yang ini bukankah ingin menyuruh atasanku turun? Sekarang juga aku akan menelepon. Presiden Su, silakan minum tehnya. Cepatlah kau periksa, kapan Tuan Chu akan tiba? Jika dia tidak datang, bagaimana mungkin asosiasi perdagangan ibu kota ini bisa tetap berjalan? Baiklah, jangan khawatir Tuan. Minumlah teh dulu untuk menenangkan diri. Halo, ada apa? Halo, paman kedua. Kau cepatlah turun. Ada orang yang mencoba masuk tanpa izin ke lokasi pertemuan. Siapa yang berani-beraninya? Berani mengacau di acara seperti hari ini? Tunggu kau. Aku segera turun. Presiden Su, ada masalah di bawah yang harus segera saya tangani? Segera pergi. Tuan Chu bisa tiba kapan saja. Jangan biarkan dia melihat hal semacam ini. Nanti dia akan punya kesan yang buruk. Bisa-bisa kita semua akan menanggung masalah besar nanti. Aku sudah meneleponnya. Hari ini aku ingin lihat sendiri, kau, Chu Yang, setelah 3 tahun menjadi parasit di kota Yun, di kota Kyoto ini, memangnya perubahan apa yang bisa kau lakukan? Tuan Muda, kita sudah sangat terlambat. Kita tidak boleh berdebat lagi dengan mereka. Kita punya beberapa kenalan anggota asosiasi di dalam. Lebih baik kita hubungi mereka saja, dan minta mereka membawa kita masuk. Tidak perlu. Aku akan singkirkan dulu 2 ekor lalat ini. Chu Yang, apa katamu tadi? Kusarankan jaga ucapanmu itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Paman Qian, akhirnya Anda turun juga. Si bocah ini, ya, membawa undangan palsu, tapi memaksa masuk ke ruangan pertemuan, makanya kami tahan di sini. Hanya karena orang ini? Benar, hanya dia. Masalah kecil seperti ini pun harus kau laporkan kepadaku? Aku menyewa kalian berdua, bukan untuk jadi pengangguran tidak berguna kan? Apa yang sedang terjadi? Tunggu apa lagi? Tuan Chu sebentar lagi akan sampai. Cepat usir sampah-sampah ini dari sini. Apalagi yang kamu tunggu di situ, aku sudah memanggil atasan yang kamu minta, dan dia sama sekali tidak mengenalmu. Cepat pergi. Jadi inikah yang kamu sebut atasan? Bahkan dia tidak mengenalku, sepertinya pangkat atasanmu masih kurang tinggi ya? Bocah tengik, siapa yang kamu sebut pangkatnya kurang? Biar ku beritahu ya.
Villa Qingyun adalah tempat yang bisa menyelenggarakan jamuan kenegaraan. Orang-orang yang kami jamu mulai dari petinggi pusat sampai pejabat daerah. Memang kamu pikir siapa dirimu? Berani-beraninya membuat keributan di sini? Saran saya, lebih baik kamu sadar diri. Cepat pergi sendiri. Kalau tidak, kami akan menyeretmu keluar. Kamu sendiri yang akan malu. Lancang, kamu cuma seorang pekerja. Setelah menjamu beberapa orang hebat, kamu sudah merasa jadi orang penting. Siapa yang memberimu keberanian untuk meragukan tuan muda kami di sini? Satu kata lagi saja, percaya tidak. Aku bisa membuat hotel ini gulung tikar. Kuberikan kesempatan terakhir. Segera suruh atasanmu turun, dan biarkan dia bicara langsung denganku. Atasan saya adalah pemilik Villa Qingyun. Tuan Presiden Su, kamu ingin menemuinya? Levelmu belum sampai? Jika tidak bisa masuk, tidak usah memaksakan diri. Apa kamu harus membuat kami semua ikut menanggung malu bersamamu? Kalau kamu ingin dipermalukan, lanjutkan saja membuat ribut di sini. Maaf, kami tidak mau ikut campur. Berhenti kalian semua. Bagus, kalian berdua telah berhasil menghabiskan kesabaranku. Kuberikan satu kesempatan terakhir, segera panggil atasanmu untuk menemuiku, atau tanggung sendiri akibatnya. Bagus sekali tanggung sendiri akibatnya. Aku hari ini berdiri di sini, dan kamu tidak akan bisa masuk ke Villa Qingyun. Aku tanya untuk terakhir kalinya, apa kamu akan segera pergi atau tidak? Telepon. Master Hall, apa ada perintah? Bagaimana pengaturan jamuan malam ini? Aku dihentikan di depan pintu. Apa? Master Hall, bukankah saya sudah memberikan kartu Longlin kepada Anda? Seseorang merobeknya. Apa? Siapa yang berani merobek kartu Longlin Anda? Master Hall, tolong, jangan salahkan saya. Saya akan segera membawa orang ke sana untuk mengurusnya. Tidak perlu. Kamu segera suruh bos Villa Qingyun turun menemuiku sekarang. Aku beri dia waktu 30 detik. Dalam waktu 30 detik, jika aku tidak melihatnya, dia tidak usah membuka Villa Qingyun miliknya lagi. Jika kamu tidak memanggil bosmu, biar aku yang melakukannya. 30 detik adalah sisa waktu kerjamu di sini. Gunakanlah sebaik-baiknya. 30 detik? Kamu benar-benar ingin dihabisi? Setidaknya berikanlah dirimu sendiri sedikit ruang untuk berjuang. Aku akan memberimu 30 detik. Aku ingin lihat bagaimana kamu. Diam. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Mengapa? Tuan Besar Ye menelponku dan bilang kamu menahan Tuan Chu di luar. Tuan Chu? Jangan-jangan itu dia? Apa maksudmu dia? Iya. Dia orang yang tadi bilang dalam 30 detik akan membuat Anda berguling menuruni tangga. Dialah orangnya. Anda adalah Tuan Chu? Xu Jiacheng, hebat sekali ya anak buah keamananmu itu. Sejak aku masuk sampai sekarang, mereka sudah berani menghalangi aku lebih dari 10 menit. Tian Wenbin, apa-apaan yang sedang kamu lakukan ini? Ini semua bukan salah saya. Benar, ini semua kesalahan mereka berdua. Ini semua ulah mereka berdua. Bukan begitu, Presiden Su. Kami juga tidak tahu. Dia membawa sebuah undangan yang aneh. Kami tidak mengenali undangannya. Benar. Memangnya itu apa? Surat undangan Longlin. Surat undangan Longlin pun berani kamu robek? Sudah bosan hidup ya? Surat undangan Longlin itu hanya ada satu di dunia, khusus dibuat untuk Tuan Besar Istana Naga. Dasar makhluk tak punya mata. Aku buat kalian menyesal. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf kepada Tuan Chu. Tuan Chu? Bukan. Kak Chu, kami yang buta karena tidak mengenali Anda. Tolong lihat hubungan saya sebagai pacar mantan istri Anda. Ampuni saya. Tuan Chu, halo kakak ipar. Kakak ipar yang baik. Aku tahu aku salah. Mohon ampuni aku, mohon ampuni. Kesempatan di Kota Yun sudah kuberikan pada kalian sebelumnya. Baru sekarang kalian sadar betapa butanya kalian? Kesempatan di Kota Yun sudah aku berikan kepada kalian. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Baru sekarang kalian sadar kalau kalian sudah meremehkan orang yang salah? Sampaikan perintahku, blokir mereka berdua dari seluruh industri ini. Selanjutnya, pekerjaan dengan gaji lebih dari $800 tidak diizinkan menerima mereka. Baik. Dan juga kamu. Tuan Chu, ini semua adalah kesalahan mereka. Anda, tolong lepaskan saya. Di rumah saya ada orang tua berusia 80 tahun, anak kecil berusia 3 tahun, dan saya masih punya cicilan rumah untuk 30 tahun ke depan. Anda adalah orang yang bijaksana, tolong beri saya ampun. Sudah dewasa, banyaklah bekerja, jangan cuma mengeluh. Terlebih lagi, sampai sekarang kamu masih belum berani mengakui kalau kamu sudah buta karena sombong. Sampaikan perintahku, blokir dia juga. Tuan Chu, jangan begitu. Saya masih punya 3 orang anak di rumah. Anda tidak bisa memblokir saya. Tarik-menarik begini. Mau jadi apa? Memangnya kamu layak memohon pada Tuan Chu? Pengawal, lemparkan ketiga orang ini. Keluar dari sini. Tuan Chu. Kakak ipar, ampuni aku. Kakak ipar, ampuni saya. Tuan Chu, hari ini Su melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Saya mohon, biarlah Tuan Chu menghukum kami. Tidak perlu, pergilah dan renungkan sendiri kesalahanmu, karena di dalam kamar dagang kekaisaran masih menungguku untuk segera dimulai. Baik, silakan Tuan Chu. Lao Sun, tadi baru saja ada kejadian apa?
Pemuda Chu yang itu tadi terus saja ditahan. Kenapa tiba-tiba malah dipersilakan masuk? Hei kalian dengar, mungkinkah saat Tuan Besar Chu masih hidup, dia punya hubungan dengan Bos Chu, makanya dia bersikap sesopan itu pada Chu Yang? Sudah pasti begitu. Semasa hidupnya, Tuan Besar Chu, di ibu kota, punya koneksi yang sangat luas dan sangat dihormati. Bos Isu pasti melihat wajah Old Master Chu, baru membiarkannya masuk. Anak muda itu, kok beruntung sekali punya ayah sehebat itu. Apa gunanya punya ayah sehebat itu? Sekarang kemampuannya hanya sebatas sampai di sini saja. Orang-orang di dalam sana hari ini adalah para kepala keluarga ternama di ibu kota. Status mereka tidak kalah dari mendiang Tuan Besar Chu kita. Aku ingin melihat, apakah Chu yang itu berani bertindak sombong lagi di dalam sana. Benar. Ayo pergi. Tuan Muda Zhou, ayo mari sini. Saya ingin bersulang untuk Anda. Setelah hari ini, keluarga Zhou akan menjadi pemimpin kamar dagang ibu kota. Di masa depan, Anda harus sering membantu kami. Aduh, Presiden Li, Anda terlalu menyanjung saya. Jabatan ketua kamar dagang ini masih belum diputuskan. Jika saya menerima sulangan wine ini sekarang, bukankah itu namanya merayakan kemenangan terlalu dini? Apa yang Anda katakan, Tuan Muda Zhou? Nilai pasar Zhou Group sudah memuncaki peringkat pertama bursa saham. Jika melihat seluruh ibu kota, selain keluarga Chu yang dulu, siapa lagi yang bisa setara dengan Anda? Keluarga Chu? Orang tua dari keluarga Chu sudah tiada bulan lalu. Hari ini saja dia bahkan tidak masuk dalam daftar tamu pertemuan. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Tuan Muda Zhou? Jangan khawatir, Tuan Muda Zhou keluarga Chu tidak memiliki penerus lagi. Keluarga Zhou sudah menjadi penguasa tunggal. Posisi ketua ini sudah pasti milik Anda. Mari kita semua bersulang untuk calon Chairman Zhou kita. Benar sekali, bersulang untuk Chairman Zhou. Siapa bilang keluarga Chu sudah tidak punya penerus? Chu Yang. Bukankah ini pemuda yang dibuang oleh keluarga Chu Yang? Mengapa dia kembali? Bukankah katanya dia sudah diusir dari keluarganya dan menjadi menantu rendahan? Lalu kenapa sekarang dia kembali lagi ke sini? Ayo, mari kita lihat ke sana, ayo. Chu Yang, dia benar-benar berani datang. Maaf semuanya, membuat kalian menunggu lama. Menunggu lama? Perkataanmu sungguh sangat lucu sekali. Siapa yang tadi bilang bahwa kami menunggumu? Coba lihat dirimu, kamu sudah lama dikeluarkan dari lingkaran kelas atas ibu kota. Lalu hari ini, siapa yang mengizinkanmu untuk datang ke tempat ini? Tuan Muda, Usap noda ini, lalu minta maaf. Usap, kamu hanyalah menantu sampah dari kota terpencil yang kecil. Atas dasar apa aku harus membersihkan pakaianmu? Apa kamu merasa pantas? Zhou Tengfei, diam kamu. Chu yang sudah kembali ke keluarga Chu. Dia sekarang adalah direktur utama grup Chu. Kamu berani menyiramkan minuman padanya di depan umum. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Sudah kembali rupanya, si tuan muda keluarga Chu ini. Ya, aku hari ini akan mengguyur kamu, si tuan muda keluarga Chu ini. Kemari siapa saja. Cepat bersihkan Tuan Muda. Kenapa? Aku mengguyur seorang tuan muda keluarga Chu. Apa aku salah? Ada masalah? Memangnya ada masalah apa, ha? Lihat itu, Chu Yang, apa gunanya kamu kembali ke sini? Biar ku beritahu ya, keluarga Chu kalian itu sudah lama tidak seperti keluarga Chu yang dulu lagi. Sedangkan kamu, Chu Yang, juga bukan lagi seorang talenta dari ibu kota bernama Chu Yang itu. Masa kejayaan keluargamu sudah lama berakhir. Kamu paham? Atau pura-pura tidak paham? Sudah selesai bicaranya? Sudah. Ada yang ingin kamu sampaikan? Sudah selesai? Kalau begitu, tutup mulutmu. Beraninya kamu memukulku? Kamu. Aku memang memukulmu. Asal kamu tahu, mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, akan kupukul kamu. Tuan Muda Zhou. Tuan Muda Zhou, kamu tidak apa-apa? Bagus sekali ya, Chu Yang. Punya nyali juga kamu, tunggu saja pembalasanku. Begitu aku terpilih menjadi ketua hari ini, aku akan membuat keluarga Chu kalian di seluruh ibu kota tidak memiliki tempat untuk bernaung lagi. Dan juga kamu, Lin Qianxue, NB. Lin Qianxue, bukankah kamu ini tunanganku? Siapa yang mengizinkanmu berdiri di samping Chu Yang? Cepat kemari sekarang juga. Diam. Aku tumbuh besar di keluarga Chu seumur hidupku. Aku hanya akan mendampingi Tuan Muda. Jadi maksudmu, kamu ingin membatalkan pernikahan? Begitu? Benar. Karena Tuan Muda sudah kembali. Pernikahan ini akan aku batalkan. Memangnya kamu bisa berbuat apa? Bagaimana cerita tentang pertunanganmu dengannya? Tahun lalu dia menekanku, jika aku tidak bertunangan dengannya, setelah dia menjadi ketua ibu kota, dia akan menghancurkan keluarga Chu habis-habisan. Waktu itu Tuan Besar sedang sakit parah. Keluarga Chu sedang mengalami kesulitan ekonomi, aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Qianxue, selama beberapa tahun ini kamu telah menderita. Tapi sekarang aku sudah kembali, kamu tidak perlu khawatir lagi. Mengapa? Karena posisi ketua itu, keluarga Zhou itu tidak mungkin bisa terpilih. Chu Yang, apa yang baru saja kamu katakan? Aku
keluarga Zhou tidak akan terpilih. Aku melihatmu sebagai anjing kampung tak berwawasan. Apakah di desa sudah terlalu lama? Sampai berita di luar saja kamu tidak tahu apa-apa sama sekali. Sini. Tahu dia. Dijing saat ini dikuasai oleh siapa? Selama 3 tahun saat kamu pergi, Zhou Group, di bawah kepemimpinan Tuan Muda Zhou, nilai pasarnya telah melonjak sebanyak 8 kali lipat. Sekarang, sudah naik menjadi nomor 1 di bursa saham. Sedangkan kamu, keluarga Chu, sudah jatuh dari kejayaanmu. Bahkan sekarang, masuk 10 besar pun tidak bisa. Dalam pemilihan asosiasi dagang hari ini, posisi ketua akan ditunjuk langsung oleh penguasa tertinggi Dragon Palace. Karena ini adalah pemilihan ketua, tentu saja yang dinilai adalah bakat bisnisnya, kan? Sedangkan kamu hanyalah seekor anjing kampung dari pinggiran kota antah bantah. Lalu aku adalah orang yang bergengsi di seluruh Dijing. Jenius di dunia bisnis. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? 8 kali lipat dalam 3 tahun, peringkat 1 di bursa saham. Hanya dengan kekuatan sekecil itu, siapa yang memberimu keberanian untuk membual di hadapanku? Sombong sekali bicaramu. Begitu buka mulut, kamu sudah meremehkan pencapaianku 8 kali lipat itu. Lalu kemampuan apa yang kamu punya? Coba tunjukkan, agar semua orang bisa melihat. Qian Shui, umumkan satu pesan untukku. Katakan bahwa aku, Chu Yang, hari ini telah kembali. Sekarang sangat butuh pendanaan. Dalam 3 menit, aku ingin melihat saham grup Chu meningkat 100 kali lipat, dan menduduki puncak peringkat pertama. Muda, apa Anda benar-benar ingin melakukan ini? Lakukan saja sesuai perintah. Apakah Chu yang ini sudah tidak waras? Dia berani mengatakan hal seperti itu secara terang-terangan. Menurutku kitalah yang sudah gila. Kita bahkan cukup bodoh untuk ikut menanggung malu bersamanya di sini. Coba dengarkan apa yang kamu katakan. Lupakan saja soal apakah kami berempat mempercayaimu atau tidak. Bahkan orangmu sendiri saja sudah tidak percaya lagi. Memangnya pengumuman macam apa yang bisa membuat harga saham melonjak 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat? Kamu benar-benar menganggap dirimu orang hebat, ya? Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk menilai kemampuanku. Mengerti? Baiklah. Anda punya pengaruh, Anda memang hebat. Tapi sebelum bicara, tolong gunakan akal sehatmu. Bisa tidak? Dalam sehari, bursa saham paling banyak hanya naik 10%. Dan itu sudah mencapai batas tertinggi. Bagaimana caranya keluarga Chu bisa melonjak 100 kali lipat? Tuan Muda Zhou, jangan percaya pada orang bodoh ini. Dia bahkan tidak tahu kalau hari ini akhir pekan dan bursa saham sedang libur. Benar sekali, dia tidak punya pengetahuan umum sedikit pun. Presiden Zhou, gawat. Ada apa? Sampai kamu tampak begitu panik? Baru saja mendapat kabar, bursa saham mendadak dibuka untuk sementara. Apa? Di akhir pekan yang santai ini, bagaimana bisa bursa saham buka secara mendadak? Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jangan-jangan. Aturan itu kaku, tapi orang bisa mengubahnya. Aku sudah kembali ke keluarga Chu. Hal sebesar ini, bukankah layak membuat bursa saham beroperasi? Berhenti bicara omong kosong. Bursa saham berkaitan dengan puluhan juta perusahaan, mana mungkin aturannya dilanggar hanya demi dirimu saja? Oh, begitukah? Terjadi lagi, sesuatu yang buruk terjadi. Ada apa lagi? Bursa saham baru saja merilis aturan baru. Membatalkan semua batas perdagangan, tidak ada lagi batas kenaikan harga. Astaga, yang benar saja. Sudah, diamlah. Biar aku lihat. Apa yang terjadi? Mungkinkah bursa saham keluarga Chu akan meroket 100 kali lipat? Perkataan Chu yang sebelumnya, meskipun terdengar tidak masuk akal, semuanya terbukti benar, mungkinkah kali ini juga... Zhou Tengfei, jangan teliti lagi apa yang kau sebut aturan itu. Biar aku katakan padamu, kata-kataku adalah aturannya. Lagi pula tadi aku sudah bilang, dalam 3 menit, aku akan membuat bursa saham keluarga Chu meroket 100 kali lipat dan menjadi peringkat pertama. Sekarang, 3 menitnya sudah sampai. Ini benar-benar mulai naik. Ini bagaimana mungkin? Dalam 3 detik nilainya melonjak 10 kali lipat. Tidak. Lebih dari 10 kali lipat. Lihatlah, sudah naik 20 kali lipat, 30 kali lipat. Dan ini semua karena modal internasional sedang memborongnya dengan gila-gilaan. Chu Yang, apa ini benar-benar perbuatanmu? Hanya dengan sepatah kata dari Tuan Muda, bisa membuat seluruh modal dunia menjadi gila karenanya. Yang namanya modal, hanyalah permainan uang belaka. Hanya kemampuan yang sesungguhnya yang memiliki nilai tak terhingga. Mengerti? Habislah aku benar-benar harus pulang dan mengganti margaku dengan nama anjingku. Tapi tunggu dulu, jika nilai pasar keluarga Chu naik 100 kali lipat, berarti kita juga jadi kaya mendadak. Sudah kuduga keturunan Tuan Besar Chu ini, kemampuannya pasti tidak akan buruk. Kalau begitu, bukankah keluarga kita juga akan ikut kaya raya? Setelah sampai pada titik ini, apalagi yang ingin kamu katakan? Tunggu sebentar, melonjak 100 kali lipat dalam 3 menit? Ini benar-benar mustahil. Kamu sendiri baru saja bilang bahwa modal hanyalah permainan angka belaka. Jadi untuk apa yang terjadi sekarang? Aku hanya bisa berasumsi ada orang hebat di belakangmu yang membantumu menciptakan sensasi ini. Tuan Muda Zhou, apa maksud Anda dengan semua ini? Gunakan otak bodoh kalian itu. Coba pikir baik-baik. Pasar saham ini, bagaimana mungkin buka secara mendadak di akhir pekan? Bahkan sampai ada kenaikan 100 kali lipat yang tidak masuk akal seperti ini. Menurutku sih, ini pasti dilakukan oleh seseorang yang hebat di balik layar untuk membantunya memanipulasi data. Jika bisa bermain seperti itu,
Bukankah seluruh dunia akan jadi kacau balau? Pasar saham keluarganya itu adalah omong kosong belaka. 3 hari, tidak sampai 3 hari, semuanya pasti akan anjlok kembali. Sekarang katakan, siapa sebenarnya orang hebat yang ada di belakangmu? Oh Teng Fei, ketidaktahuanmu sungguh benar-benar di luar imajinasiku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu melakukan hal yang begitu tidak masuk akal ini. Siapa yang akan percaya? Apa kamu percaya? Apa kamu sungguh percaya? Kalian semua percaya? Kami semua tidak percaya. Lihatlah, tidak ada yang percaya. Bagaimana bisa keluarga Chu milikmu itu bernilai 10 miliar dolar? Lebih baik kamu tutup mulutmu. Kalian boleh tidak percaya, tapi aku percaya. Apapun yang kamu katakan, meskipun mereka tidak percaya, aku tetap percaya. Aku mempercayai semuanya. Dulu aku benar-benar bodoh, kamu sudah berkali-kali menunjukkan kenyataan di hadapanku, tapi tidak sekalipun aku memilih untuk mempercayaimu. Pun hari ini, aku, Su Liao, akan berjuang bersama keluarga Chu. Wanita pembersih ini. Siapa ini? Entahlah, aku tidak tahu dari mana petugas kebersihan ini muncul. Jangan-jangan dia adalah kekasih lama Chu Yang. Wanita ini adalah istri Chu Yang di kota Yun. Kenapa dia bisa ada di sini? Istri apa? Mereka sudah bercerai. Dia cuma mantan istri. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang membelamu. Apa kamu masih kurang menerima tamparan di kota Yun? Sekarang kamu datang ke sini terus mengganggu, bahkan pura-pura membelaku. Menurutmu, apa kamu pantas? Aku mengerti. Karena statusku sekarang rendah, aku tidak pantas untukmu, tuan muda keluarga Chu. Meskipun aku hanya bicara sedikit untukmu, itu tetap membuatmu malu. Benar kan? Benar? Kenapa kamu begitu tidak punya hati nurani? Aku jatuh ke dalam kondisi seperti sekarang, bukankah semua karena perbuatanmu? Benar. Sekarang aku hanyalah istri yang tidak berharga bagimu. Tapi ada pepatah bilang, istri yang menemanimu di masa sulit tidak boleh dibuang. Atas dasar apa kamu begitu kejam dan tak tahu balas budi? Atas dasar apa kamu begitu jijik padaku? Katakan padaku. Su Liao, akhirnya kamu mengerti sekarang, iya kan? Apa yang aku mengerti? Waktu aku di kota Yun menjadi petugas keamanan dulu, bagaimana cara kamu menindasku? Bagaimana cara kamu meremehkanku? Bahkan saat aku ingin menyapamu di jalan, atau berdiri bersama keluargamu di dalam ruang perjamuan, kalian semua menganggapnya sebagai aib. Rasa itu merendahkan martabatmu, kan? Sekarang kamu yang jadi pelayan, dan aku tidak boleh meremehkanmu, begitu? Tidakkah menurutmu kamu sangat pilih kasih? Itu semua karena kamu tidak memberitahuku apa-apa. Padahal kamu tinggal mengatakannya saja. Apa yang harus kukatakan? Di matamu, bagaimana caramu mengukur cinta? Siapa yang kaya? Siapa yang berkuasa? Kamu akan mengikutinya, bukan begitu? Tidak, bukan seperti itu. Menurutku kamu itu, berhentilah menggangguku di sini. Aku. Apa aku? Sekarang kamu berlagak seperti orang yang paling malang. Sekarang biarkan aku bertanya padamu, jika suatu saat kamu bertemu seseorang yang lebih kaya dan lebih berkuasa dariku, apakah kamu akan langsung berubah pikiran? Tidak, bukan seperti itu. Aku sungguh tidak berpikiran seperti itu. Aku hanya ingin bersamamu baik-baik. Tidakkah kamu bisa memberiku satu kesempatan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena saat aku bersamamu, aku merasa malu memilikimu. Kalau kamu bicara begitu, artinya hubungan di antara kita sudah benar-benar mustahil? Antara kau dan aku, sudah lama berakhir. Sekarang ini hanya tentang perasaan cinta sepihakmu saja. Tapi hubungan selama 3 tahun ini, aku tidak bisa merelakannya. Tidak bisa merelakan. Itu adalah urusanmu sendiri. Tapi kamu itu akan menjadi seorang duda. Dalam hidup ini, apa kamu benar-benar ingin hidup sebatang kara? Tidakkah kamu merasa dirimu sendiri sangat lucu? Apa kau sungguh berpikir aku, Chu? Yang seumur hidup ini hanya bisa bersamamu? Nikahan yang hancur bisa dijalin lagi, tiang dingin bisa dihangatkan kembali, dunia yang luas ini, ada banyak sekali wanita yang ingin menikah denganku, Chu Yang. Aku tidak percaya ada orang yang mau menikah dengan pria tak punya perasaan sepertimu. Siapa bilang tidak ada yang mau? Jika tidak ada yang mau, aku yang akan menikah dengannya. Bukankah Lin Qianshui ini asistennya Chu Yang? Ternyata mereka berdua punya hubungan gelap juga. Ternyata dia menjalin hubungan dengan bawahannya sendiri. Selera Chu. Yang ini benar-benar sangat buruk. Kalian berdua ternyata punya hubungan seperti itu ya? Pantas saja Lin Qianshui selalu memihakmu. Tepat sekali. Aku mengerti. Akhirnya aku tahu kenapa kamu begitu jijik padaku. Ternyata kamu sudah lama memiliki wanita baru. Mulai hari ini, aku mengundurkan diri. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan kalian. Tunggu sebentar. Nona Su, untuk apa kamu pergi? Si Chu yang ini sudah membuatmu terluka begitu dalam. Tidakkah kamu ingin membuat perhitungan dengannya? Lalu memiliki kesempatan kedua. Kesempatan kedua apa? Apakah kamu mau kembali membuat Chu yang berlutut di bawah kakimu? Apa itu benar? Bisa dilakukan? Tentu saja bisa. Aku bisa membantumu membuat Chu yang berlutut di bawah kakimu. Lalu mengangkatmu setinggi bintang, menjadikanmu sebagai nona muda bernilai puluhan miliar, bahkan menjadi nona muda bernilai ratusan miliar. Pada saat itu, si Chu yang itu hanya bisa merangkak datang untuk memohon pengampunanmu. Benarkah? Aku melihat Nona Su punya pendirian yang teguh. Parasmu pun tidak buruk, untuk apa merendahkan dirimu sendiri? Pelayan, gantikan pakaian untuk Nona Su sekarang. Kalau dilihat-lihat, Nona Su ternyata sangat cantik. Hanya saja, aku ingin tahu apakah Nona Su bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaanku. Tuan Muda Zhou, tanyakan saja apapun. Selama 3 tahun kamu bersama Chu Yang, sebenarnya apa identitas dia, dan apa latar belakangnya? Su Liao, katakanlah. Katakanlah sesukamu.
Ungkapkanlah semua prasangka burukmu terhadapku selama ini, katakanlah semuanya dengan jelas. Apa maksudmu dengan prasangka buruk? Kamu sendiri memang tidak punya kemampuan, orangnya kejam, dan berpikiran sempit. Jika bukan karena ayahmu yang hebat itu, kamu pikir kamu ini siapa? Bagus, bagus sekali. Aku sudah lama merasa bahwa Chu yang hanyalah sampah. Menantu yang numpang hidup, hanya mengandalkan koneksi yang ditinggalkan oleh Tuan Besar Chu, hanya untuk pamer kesana kemari. Setelah mendengar penjelasan Nona Su hari ini, ternyata memang benar begitu. Zhou Tengfei, tolong jaga ucapanmu. Meskipun Tuan Muda kami memanfaatkan koneksi dan aset mendiang Tuan Besar untuk naik ke puncak, memangnya kenapa Tuan Besar Chu adalah legenda bisnis di Daxia? Memangnya kamu berani menantang posisinya? Legenda bisnis? Si Chu Jiangwo itu, puncak hidupnya hanyalah bekerja membanting tulang, hanya sampai jadi ketua serikat saja. Sedangkan aku masih muda, akan segera duduk di posisi yang sama dengannya. Jika dibandingkan, bukankah Chu Jiangwo itu hanya sampah? Kamu. Zhou Tengfei, kamu boleh menghinaku. Tapi aku sarankan jangan melibatkan keluarga, jangan berani menghina ayahku. Jika tidak, aku akan membuat perhitungan besar denganmu. Memangnya aku tidak boleh menghina ayahmu? Kalau begitu, aku akan bicara sejujurnya hari ini. Kemampuan apa yang dimiliki Chu Jiangwo? Dia hanya beruntung memanfaatkan kesempatan besar. Beberapa belas tahun lalu seperti seekor babi yang beruntung. Kalian sungguh keterlaluan menyebutnya sebagai legenda bisnis. Dia sebenarnya hanya lahir di zaman keemasan yang memudahkan semua orang mencari uang. Dia cuma beli beberapa rumah lebih awal, mendirikan beberapa pabrik lebih awal, dan hanya kebetulan mencicipi sedikit manisnya era itu. Suruh dia coba mulai berbisnis sekarang. Aku sangsi dia bahkan sanggup mendirikan warung kaki lima. Legenda bisnis? Cuy. Dia bahkan mungkin tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Zhou Tengfei, diam kamu. Pencapaian Tuan Besar sepanjang hidupnya, mana boleh dicela oleh anak bau kencur sepertimu di sini? Kamu boleh saja menghina keluarga Chu, tapi dilarang keras menghina Tuan Besar Chu. Aku akan tetap menghina Chu Jiangwo. Memang dia orang tua yang tidak berguna. Kenapa? Ini aku bukan hanya ingin menghina leluhur keluarga Chu kalian. Setelah aku terpilih jadi ketua nanti, aku juga akan menghapus nama Chu Jiangwo dari sejarah asosiasi bisnis dengan cara melenyapkannya sepenuhnya, kan akan melabelinya sebagai kriminal paling berdosa sepanjang masa. Cukup, Zhou Tengfei. Nama ayahku tidak akan pernah bisa kamu hapus, dan untuk posisi ketua hari ini, kamu tidak akan pernah bisa terpilih. Terpilih atau tidak itu bukan kamu yang menentukan. Lihat yang ada di belakangmu, lihat kursi kehormatan 4 lautan yang ada di belakangmu itu, ketua hari ini akan ditunjuk langsung oleh orang yang duduk di kursi itu. Bagi semua yang hadir di sini, dari segi kemampuan maupun kekayaan, hanya aku satu-satunya yang pantas terpilih. Kamu cuma orang dari kota kecil yang ketinggalan zaman. Memangnya apa yang mau kamu pakai untuk melawanku? Zhou Tengfei, tahukah kamu, kalau kursi itu disiapkan untukku? Apa katamu? Barusan kamu bilang, kursi utama 4 samudra disediakan khusus untukmu. Benar sekali. Jangan bicara omong kosong. Tempat itu disediakan untuk yang mulia Aula Naga. Berani sekali kamu mengatakan bahwa kamu layak duduk di sana. Sungguh sangat tidak tahu malu. Hari ini keluarga bangsawan ibu kota berkumpul di sini. Tidak ada yang berani melirik kursi itu sedikit pun. Tapi dia malah berani bilang, kalau kursi itu disediakan untuknya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Chu Yang, pahami situasi ini. Aula Naga itu adalah organisasi yang tingkatannya berada jauh di atas Daxia, jangankan kamu. Bahkan jika ayahmu hidup kembali, dia tidak akan berani mengatakan ingin duduk di kursi itu. Tuan Muda sebaiknya jangan bicara sembarangan. Tujuan kita ke sini adalah untuk mendaftar. Nanti kita juga harus memperhatikan sikap dari ketua aula. Mendaftar? Kapan aku pernah mengatakannya bahwa aku datang hari ini untuk mendaftar? Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini hari ini untuk memilih orang. Hahaha. Memilih orang? Nona Su, mantan suamimu ini? Apa dia benar-benar sakit jiwa? Waktu di Kota Yun dulu, dia memang punya kebiasaan bicara yang tidak realistis. Sepertinya penyakitnya kambuh lagi, kan? Di tempat terpencil seperti Kota Yun milik kalian, membual seperti itu tidak masalah. Tapi hari ini adalah Kamar Dagang Kekaisaran, Ketua Aula serta jajaran petinggi Aula Naga, semuanya akan segera datang. Bicaranya yang besar, tak perilakunya yang seenaknya ini, sama saja sedang cari mati. Tadi bukannya kamu bilang bahwa itu disediakan untukmu? Kalau punya nyali, pergilah duduk di sana. Jika tidak berani duduk, maka jangan salahkan aku jika aku merendahkanmu. Qian Shui, ayo, setelah tertahan lama di sini, sudah saatnya kita mengambil tempat duduk kita. Tuan Muda, aku tidak berani naik ke sana. Mengapa? Tuan Muda, itu adalah kursi kehormatan Si Hai yang sangat agung. Qian Shui merasa tidak pantas untuk naik ke atas sana. Di dalam keluarga Chu kita, akhirnya ada satu orang yang cerdas, Lin Qian Shui, jangan dengarkan dia. Hari ini meskipun kita terlibat konflik dengan keluarga Zhou, masih ada ruang untuk berdamai. Tapi jika hari ini kamu mengikutinya ke atas, maka yang kamu singgung adalah tuan pemimpin aula, itu keluarga Chu kita akan terjerumus ke dalam kehancuran yang tak berujung. Benar. Kita datang ke sini untuk memilih ketua, bukan untuk mempermalukan diri sendiri. Chu Yang, berhentilah membuat keributan di sini. Chu Yang, jika kamu ingin tamat, pergilah sendiri. Jangan bawa-bawa Qian Shui dan seluruh keluarga Chu. Chu Yang, apa kau benar-benar punya nyali untuk duduk di sana? Jika tidak punya nyali, sebaiknya menyerah saja sekarang. Jangan buang-buang waktu kami semua. Qian Shui, tahukah kamu apa yang paling aku hargai darimu? Apa itu? Sepanjang hidup aku Chu yang melanglang buana, pernah mencapai langit yang tinggi,
meraih kemuliaan tertinggi, juga pernah jatuh ke titik terendah, dan berada dalam kegelapan. Dalam proses ini, aku telah melihat banyak sifat asli manusia, baik maupun buruknya dunia. Namun apapun yang terjadi, hanya kamu yang selalu ada di sisiku, menemaniku, dan mendukungku. Itulah hal yang paling aku hargai darimu. Jadi Qian Shui, apakah kamu bersedia untuk berani sekali lagi demi aku? Ya, Qian Shui bersedia menemani Tuan Muda melewati segalanya. Ayah, Anda telah memimpin Istana Naga selama puluhan tahun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mulai sekarang, aku yang akan menggantikan Anda menjaga wilayah ini. Chu yang dia sudah gila. Dia benar-benar berani naik ke sana? Tamatlah sudah. Seluruh keluarga Chu akan dicelakai olehnya sampai tiada. Chu Yang, beraninya kamu masih duduk di sana. Apa menurutmu duduk di situ terasa nyaman? Pengawal, rekam dia untukku, dan tunjukkan pada Tuan Ketua nanti. Aku ingin tahu, bagaimana caramu membereskan kekacauan ini nanti? Tidak perlu repot. Kenapa? Kamu sudah takut sekarang? Tidak akan ada ketua yang datang. Apa maksudnya ini? Karena akulah ketua dari Istana Naga yang sebenarnya. Chu Yang, berhenti bicara omong kosong di sini. Sudah cukup bagimu berpura-pura duduk di posisi ketua, sekarang beraninya kamu melunjak dan mengaku sebagai ketua Istana Naga. Tuan Muda Zhou, jangan percaya padanya. Di kota Yun, dia sudah pernah melakukan trik ini. Dia sama sekali bukanlah ketua Istana Naga Dewa. Itu hanya karena ayahnya memiliki beberapa hubungan internal dengan Istana Naga Dewa. Ayahnya? Ayahnya sudah lama tiada. Dia tahu dia tidak akan terpilih, jadi dia berpura-pura gila di sini, hanya untuk mengacaukan situasi. Tuan Muda Chu, segera suruh dia turun, dia menghambat pemilihanmu. Kamu dengar itu? Sana, cepat turun. Kalian semua ini memang baru akan menyesal setelah melihat kenyataan pahit. Aku akan menunjukkan pada kalian hari ini, siapa sebenarnya naga sejati di dunia ini. Qian Shui telepon. Ye Tianshuan, kamu boleh masuk. Baik. Jalan. Dalam waktu 1 menit, aku akan memberikan semua yang ada di sini sebuah kesempatan. Jika dalam waktu 1 menit, kalian menunduk dan mengakui kesalahan, Kamar Dagang Kekaisaran ini akan tetap dilanjutkan. Namun jika dalam 1 menit, tidak ada seorang pun yang mau mengaku salah, maka aku akan mengadakan upacara perpisahan selamanya untuk kalian semua yang hadir di sini. Baik. Kamu berniat untuk melawan seluruh orang di ibu kota, ya? Emangnya kamu anggap apa dirimu sendiri? Beraninya di hari yang membahagiakan ini, bermimpi, mengadakan acara duka untuk semua orang. Apa yang terjadi dengan keluarga Chu? Kenapa bisa muncul sosok sampah masyarakat yang tak terdidik ini? Kau bermargali, berhenti bicara omong kosong di sini. Kapan aku pernah mengakui kalau dia adalah pimpinan kami? Lagi pula, kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan kami. Chu Yang, di bawah sini ada sanak saudaramu yang sedang berdiri. Apa kamu benar-benar ingin menggelar acara duka untuk keluargamu sendiri? Karena kalian keluarga, mengapa kalian tidak berpihak padaku? Karena tidak memihak padaku? Lalu, kenapa aku tidak boleh membuat acara duka untuk kalian? Kamu benar-benar binatang. Hanya demi mencari muka, sampai tega tidak mengakui keluarga sendiri, Lin Qian Shui. Kenapa kamu masih berdiri di samping orang gila itu? Cepat turun sekarang. Tuan Muda bilang ingin membuat acara duka untuk kalian. Dan aku di sini membantunya. Memangnya ada yang salah? Cukup. Pemimpin kuil akan segera tiba. Sedangkan Chu Yang dan Lin Qian Shui jelas sekali hanya berpura-pura bodoh di sini, dengan niat mengacaukan ketertiban acara. Aku usul, segera usir mereka berdua dari sini, asingkan mereka ke perbatasan, seumur hidup, tidak boleh kembali ke ibu kota. Aku setuju. Sangat setuju. Kami setuju. Kami setuju. Pergi dari Kyoto. Kamu dengar itu? Kamu sudah memicu kemarahan publik. Segera turun dari sana. Istana Naga Zanzun Ye Tianshuan tiba. Siapa yang berani menyuruh pemimpin kuil turun dari sana? Bukankah ini Tuan Zanzun yang agung? Tuan Zanzun adalah sosok nomor 2 yang sesungguhnya di Istana Naga. Beliau mengelola 3.000 prajurit naga mewakili Tuan Istana. Kenapa hari ini datang sendirian saja? Mari kita segera beri penjelasan. Jangan sampai dia salah paham bahwa kita punya hubungan dengan si Chu Yang ini. Minggir semua, biar aku dulu. Aku adalah putra sulung. Keluarga Zhou, Zhou Tengfei, hormat saya kepada Tuan Zanzun. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan Zanzun, kami sedang menyelenggarakan konferensi di Jing di sini. Tapi keluarga cucu yang ini membawa orang-orang untuk mengacaukan lokasi, hingga keadaannya menjadi kacau balau. Saya mohon Tuan Zanzun untuk memberikan hukuman kepadanya. Bukan hanya itu, dia bahkan mengaku sebagai Tuan Istana, dari Istana Naga. Meskipun si Chu yang itu bermarga Chu, tapi dia bukan bagian dari keluarga-keluarga Chu kami, dia itu anak pungut. Ada lagi, Lin Qian Shui itu. Dengan keluarga-keluarga Chu kami juga tidak ada hubungan sama sekali. Lancang, kalian semua. Hanya bicara omong kosong, tidak punya mata, begitu sombong, berani menentang atasan, dan tidak punya otak. Kenapa Anda memukul kami? Dia
adalah Master Aula Chu. Apa? Apa katamu? Master Aula Chu adalah Chu Yang. Enyahlah. Zanzun Kuil Naga, Ye Tianshuan memberi hormat pada Master Istana. Hormat pada Master Istana. Tuan Muda, ternyata semua yang kamu katakan itu benar. Aku sepanjang hidupku, kapan pernah bicara bohong? Qian Shui, pilihanmu itu sudah benar. Sedangkan mereka, semuanya harus membayar harganya padaku. Aku salah. Semuanya salah. Master Istana, saya datang terlambat, membiarkan orang-orang rendahan ini menyinggung Anda. Saya harap Master Istana bisa memberi saya kesempatan untuk menghukum para pengganggu ini, sebagai bentuk menebus kesalahan. Baik, pergilah bersiap-siap, siapkan untuk mereka sebuah upacara perpisahan selamanya. Baik. Jangan lakukan itu. Master Aula Chu, dengarkan aku dulu. Aku bahkan belum menikah. Mana mungkin aku mengadakan upacara itu? Tuan Master Istana, saya memiliki tanggungan keluarga besar di rumah. Jangan, mohon jangan. Master Kuil Naga, Anda sedang bercanda dengan kami kan? Saya minta maaf kepada Anda. Tolong berikan kemurahan hati, boleh kan? Bercanda? Lihatlah raut wajahku. Apa terlihat seperti sedang bercanda? Presiden Chu, tolong tenangkan amarah Anda. Sebelumnya kami memang melakukan kesalahan. Mohon lepaskan kami meminta maaf kepada Anda. Ingatlah bahwa kita semua adalah orang-orang dari keluarga Chu. Anda seharusnya tidak bersikap seperti orang lain dengan menghabisi kami semua, kan? Presiden Chu, bagaimanapun juga, kita ini satu keluarga. Anda tidak mungkin bersikap kejam terhadap kerabat sendiri, kan? Pikirkanlah kita semua kerabat, bukan? Mohon maafkanlah kami. Hebat sekali, keluarga-keluarga Chu. Sekarang kalian baru sadar bahwa kalian adalah bagian dari keluargaku? Maka aku bertanya kepada kalian, siapa yang sebelumnya berusaha keras memutuskan hubunganku dengan keluarga Chu? Lalu siapa yang sebelumnya mengatakan bahwa aku adalah aib keluarga Chu? Siapa lagi yang sebelumnya bilang bahwa ucapanku tentang membuat 100 keluarga kaisar tunduk hanyalah omong kosong belaka? Aku salah. Dulu saat aku sedang terpuruk, kalianlah yang lebih dulu tidak mengakui keluarga, kalianlah yang lebih dulu menghinaku habis-habisan. Sekarang aku sudah kembali ke puncak. Kalian, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi memberi ampun. Dan untuk kalian semua, aku pernah memberi kalian kesempatan, tapi kalian sendiri yang tidak menghargainya. Dan hari ini, kalian jugalah yang dengan tangan sendiri telah menghancurkan pertemuan bisnis ibu kota ini. Karena sudah begini, nikmatilah baik-baik acara peringatan kematian ini. Qian Shui, mari kita pergi. Master Aula Chu, Master Aula Chu, Master Aula Chu, Master Aula Chu. Laksanakan tugasnya. Tuan Muda, minumlah teh ini. Letakkan saja di sana. Sejak Anda kembali, seluruh dunia bisnis di ibu kota telah berubah total. Keluarga Chu juga telah menyelesaikan reorganisasi, dan saat ini menjadi yang nomor 1 di Daxia. Bisa dibilang situasinya sangat menguntungkan bagi kita. Selain hari itu, ketika Kota Yun muncul satu kali, lalu Chu Feng menghilang tanpa alasan. Seluruh grup Chu sudah tidak ada ancaman lagi. Seharusnya Anda merasa bahagia atas semua ini. Tapi mengapa? Setiap hari Anda terlihat tidak bersemangat dan mengurung diri Anda di sini? Segala kekuasaan yang aku miliki sekarang ini sebenarnya bergantung pada status penguasa Aula Naga yang ditinggalkan ayahku kepadaku. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya mengelola Aula Naga dan belum pernah menjadi penguasa Aula Naga yang sebenarnya. Ayahku pernah berpesan padaku, hanya saat aku benar-benar melihat sosok naga, barulah aku bisa mengenakan cincin naga ini dan naik tahta secara resmi. Namun aku telah lama mencari kemana-mana, tapi jejak naga itu masih belum ditemukan juga. Menurutmu, di mana sebenarnya naga itu berada? Tuan Muda, bukankah naganya ada di sana? Ternyata naga itu adalah diriku sendiri.